Bang ya. Karena Iya kan? orang taunya kalau Bang Suma itu pasti diskusi, pasti debat. Iya betul gitu. Karena kita taunya Gurunda Juma kan debater. Ya, begitu Iya memang benar. Koro. Ini saya Pak, sinyal ngelek. Ya, sinyal Ngelek apa? sinyal siapa nih? Iya. Abang. Saya kali saya. Oh, Soalnya saya di iya. gunung. Loh, abang udah balik ke Sulawesi? Udah. Bukan di Udah Jakarta. Bang Nathan. Ku bilang udah. Udah di Makassar pun. Oh, Bulan 9 baru balik lagi ke Jakarta. Ya Bang? alhamdulillah. Insya Allah. Masya Allah. Mohon maaf ke Gurunda ya, langsung saya todong nih. Saya langsung todong materi. Bukannya disapa dulu ya. Nggak apa-apa deh. Iya. Nggak masalah. Bagus lagi. Haji dulu. Bagus lagi. Bang nyanyi dong katanya anakku tuh. Iya. Anaknya lagi tidur. Oh iya. Hah? Bang Zuma, iya. Ayo Kristen yang mau naik silakan. Atau Gurunda Juma ini dulu pemaparan dulu boleh. Iya. Siapa penyesat? Bunda Nora takut ini apa namanya itu sinyalku ngelek. Bunda Nora moderator ya, nanti Mbak kalau ada oten naik. Siap nggak Bun? Ya oke. Bentar ya. Siapa si penyesat? Nah ini temanya. Bagus ini. Nah coba udah Bunda bisa belum? Oke. Sudah. Siap. Ya. Ya, menyampaikan materi. Oh baik. Waalaikumsalam. Pencipta langit dan bumi yang telah menganugerahkan kita kemudian kemuliaan di atas muka bumi ini berupa akal, yaitu Islam. Ada hal yang menarik ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan di dalam Al-Quranul Karim tentang tanda-tanda orang-orang kafir ini. Allah menceritakan bagaimana orang kafir di dalam Al-Quranul Karim akan menempati sebuah tempat yang disebut neraka jahanam. Al-Quran berbicara tentang neraka jahanam. Bismillahirrahmanirrahim. Jahannam yaslaunaha wabi'sal mihad. Neraka jahanam yang orang-orang kafir masuki itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Kenapa mereka diberikan kemudian tempat tinggal berupa neraka? Karena mereka kemudian ketika hidup di dunia, mereka melakukan pengingkaran demi pengingkaran. Mereka enggan bersujud, bahkan menyombongkan diri kepada pencipta langit dan bumi. Sudah diberikan jalan, sudah ditunjukkan jalan. Tapi mereka mengolok-olok jalan yang kita tunjukkan kepada kebenaran itu. Mereka mengolok, mereka menghina apa yang menjadi kadar akal kita untuk ditelaah, untuk diterima, untuk dijalankan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Bani Israel, Bani Ismail, bahkan seluruh umat manusia. Qul innama ana munthir. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad,
Sesungguhnya aku diutus sebagai seorang pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallah wahidul qahhar. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Aku diutus untuk mengajarkan itu. Aku diutus untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain daripada Allah. Orang-orang yang tidak mau menyembah kepada Allah adalah orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Nah, mereka inilah yang kemudian mendapatkan keadaan sesat. Mereka yang menolak apa yang dibawa oleh para nabi, mereka ini memilih jalan sesat. Mereka tidak ingin kemudian menuju kepada jalan yang lurus, yaitu menyembah kepada pencipta langit dan bumi sebagaimana para nabi mencontohkan hal tersebut. Hebatnya lagi, mereka menuduh Allah itu adalah penyesat. Maka mereka mengatakan ketika berbicara siapa penyesat itu? Allah katanya. Karena Allah itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan kemudian memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Nah, inilah kalau manusia cuplis, manusia tuyul, tukang tahayul. Padahal Allah lebih jauh di dalam Al-Quran menerangkan, Sa'asrifu an ayatiyal ladhina yatakabbarun fil ard. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku bagi orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka, kata Allah, kalaupun mereka wa iyarau kulla ayatil la yu'minu biha. Kalaupun kemudian mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Contoh, Yesus mengajarkan, memperlihatkan, mempraktekkan, membangkitkan orang mati. Apa kata Yesus? Pekerjaan membangkitkan orang mati itu adalah bukti bahwa aku adalah Rasul utusan Tuhan. Yesusnya mengatakan itu. Kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting. Bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Apakah mereka beriman? Tidak. Mereka ingkar. Mereka kemudian melakukan satu pekerjaan, rutinitas ritual dalam keyakinan atau akidah mereka, bahwa justru itu adalah bukti bahwa Yesus itu 100% Tuhan. Jadi yang Yesus mengatakan, saya membangkitkan orang mati untuk membuktikan saya ini adalah utusan Tuhan. Tapi mereka sang pembangkang mengatakan, itulah bukti ketuhanan Yesus. Ini makanya kata Allah, Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku palingkan kekuasaanku. Meskipun mereka melihat. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Meski engkau melihat, meski engkau mendengarkan, meski engkau menjadi saksi. Tapi karena engkau ingkar terhadapnya, malah kau palingkan dari apa yang dipersaksikan oleh para utusanku, maka aku memalingkan segala sesuatu itu darimu. Maka Allah memilih yang sesat, ya sesat. Allah menyesatkan. Siapa yang disesatkan oleh Allah? Mereka yang suka kemudian memelintir, membelokkan kalamullah yang diajarkan oleh para nabi. Jangan ke ajaran Torah, jangan ke Injil, terlalu berat. Ucapan Yesus aja yang jelas-jelas mengatakan hanya utusan Tuhan bagi Bani Israel aja dibelokkan. Bukan Allah yang menyesatkan mereka.
Mereka sendiri yang mau. Ketika ditanya, wahai si fulan, Yesus berdoa? Ya paman. Yesus menghambakan diri? Ya paman. Yesus menghibah kepada Tuhannya? Ya paman. Kenapa? Karena dia mencontohkan bagaimana bertuhan dengan baik. Oke. Sekarang pertanyaannya, Yesus berdoa kepada berapa Tuhan? Satu. Tuhan yang satu itu termasuk enggak Yesus yang kau sembah? Dipalingkan lagi. Oh enggak, itu karena dia dan bapaknya adalah satu. Dipalingkan. Itu contoh sederhana. Ketika ditanya kepada mereka, adakah Yesus mengatakan aku diutus kepada seluruh umat manusia? Bingung. Adakah ucapan Yesus dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Ada. Ente umat Israel gak? Bukan. Nah, kalau bukan Bani Israel, ngaku Bani Israel, di dalam kitab saudara Wahyu 3 nomor 9, itu jemaat iblis. Percaya kagak? Pernah baca enggak? Pernah. Orang Israel ya? Bukan. Terus kenapa ngaku-ngaku? Kami Israel rohani. Ada enggak dalilnya orang yang bukan Yahudi ngaku Yahudi disebut jemaat iblis? Ada. Merasa enggak ente? Enggak. Ini yang diterangkan Al-Quran. Sa'asrifu an ayati allati yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Wa in yaraw sabila rusydi la yattakhizuhu sabila. Wa iyyaraw sabilal ghayy yattakhizuhu sabila. Dzalika kata Allah bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allah menerangkan itu. Meski aku perlihatkan kemudian kepada mereka tanda-tanda, mereka tidak akan beriman. Jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuh jalan itu. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Tahu pencipta langit dan bumi bukan manusia. Tahu pencipta langit dan bumi maha hidup. Tahu maha kuasa, dia bukan manusia dan bukan anak manusia. Tahu, tapi tetap aja mereka tempuh menyembah kepada manusia. Apa yang menyebabkan demikian? Kata Allah, bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Karena mereka mendustakan ayat-ayatku dan mereka selalu lengah terhadapnya. Ini yang terjadi. Nabi Muhammad menerangkan kepada kaumnya, kepada umatnya, agar menghindarkan diri mereka. Sampai pada di ujung kehidupan beliau pun, dia tidak teriak ketika maut datang menjemputnya. Dia tidak menyatakan, Tuhanku ya Allah, kenapa kau meninggalkan aku? Cemen. Itu perbuatan cemen, boy. Seorang manusia bukannya memperhatikan ayat yang ada di dalam kitab yang menerangkan orang-orang terdahulu memanggil Tuhannya ketika menjemput ajal. Nabi Muhammad justru memperhatikan umatnya. Ummati. Seorang Nabi justru menyebut nama kaumnya. Ummati setelah kemudian ajal hendak menjemputnya. Ada katanya sosok Tuhan ketika mau mati justru panggil Tuhan kepada Tuhan yang lain. Sadar enggak mereka? Sadar. Yang berkata Eli Eli lama sabaqtani itu siapa? Yesus. Tuhanmu enggak tuh? Iya. Berarti Tuhan lu panggil kepada Tuhan yang lain. Terus kenapa lu Tuhan kan? Karena dia dua natur. Itu pada saat dia natur manusianya. Ini yang diterangkan Al-Quran. Zalika bi'annahum kazzabu bi'ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadap apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, apa yang ada di hadapan mereka.
Adalah suatu kemustahilan pencipta langit dan bumi yang maha hidup mencicipi kematian. 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tersentuh, yang tidak tersentuh oleh kematian. Yang bersemayam pada hakikat yang tak terhampiri. Tak ada seorang pun pernah melihatnya dan memang manusia tak sanggup melihatnya. Sementara yang dituhankan mereka bukannya hanya dilihat, dibunuh sama makhluk, tapi dipaksakan jadi Tuhan. Kenapa? Ya karena mereka yang memilih, tak ada paksaan. Bukan mereka rambutnya dipegang, habis itu disandra lehernya ada samurai. Lu milih nyembah itu atau kagak? Iya deh, daripada gue mati mending gue nyembah yang pernah mati. Ada nggak yang maksa? Tak ada. Bisa nggak Tuhan itu mati? Enggak. Yang lu sembah pernah nggak mati? Pernah. Tuhan lo? Ya. Ikhlas? Ada yang paksa? Enggak. Siapa yang memilih? Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang menyesatkan mereka atau mereka sendiri yang milih? Mereka sendiri yang milih. Jadi Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki disesatkan? Mereka yang memilih sesat. Siapa yang diberi petunjuk? Ya mereka yang memilih jalan yang lurus. Jadi Allah menetapkan yang sesat, yang mendapat petunjuk, yang mendapat petunjuk. Tidaklah mungkin dibalik. Allah memberi petunjuk kepada yang sesat dan Allah kemudian menyesatkan yang memperoleh petunjuk. Itu namanya tulul. Jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Kalau kemudian mereka mengatakan Allah itu penyesat, karena dikatakan mereka ini adalah pembalas tipu daya, itu salah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Khairul makirin itu artinya apa? Sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kata Pak Polisi nih, kata Pak Polisi, sebaik-baiknya pembalas kejahatan itu adalah timah panas lengket di betis. Apa tujuannya? Supaya si pelaku tidak lagi melakukan kejahatan. Makanya dikasih timah panas. Gak bisa lagi dia berjalan, gak bisa lagi dia berdiri untuk melakukan kejahatan. Nah itu, konsep itu harus dipahami. Nah, di luar daripada ini, saya sudah menjelaskan bahwa setan memang bertugas untuk menyesatkan manusia. Kalau kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi nih, yang juga diambil oleh saudara Kristen tanpa malu-malu, dalam Kejadian 3 nomor 15, di situ Tuhan yang mengadakan permusuhan. Jadi yang menciptakan permusuhan pertama kali itu siapa? Tuhan. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi yang menciptakan pertikaian awal mula, ya Tuhan, berdasarkan kitab tersebut. Tuhan Maha Mencipta, menciptakan pertikaian, menciptakan kehancuran, menciptakan kedamaian, menciptakan kesehatan, menciptakan kematian, menciptakan penyakit, semua. Makanya disebut Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi Tuhan menciptakan kejahatan, Tuhan menciptakan potensi lapar, potensi kenyang, potensi senang, potensi sedih. Tuhan ciptakan semuanya itu. Itulah yang disebut Maha Pencipta. Ada orang munafik, siapa yang menciptakan setan? Tuhan lu. Yang menciptakan malaikat? Tuhan gue. Tuhan Anda berapa rupanya bonyok? 1, tuyul. Giliran tidak baik, Tuhannya orang yang ciptakan. Giliran yang baik, Tuhannya. Jadi emang Tuhan itu ada berapa? 1 katanya, 1. Itu namanya koplak. Manusia tak berotak. Ada sih, tapi separuh. Itu pun sebesar merica. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita yang agama tauhid,
Kita yang agama samawi, agama dari langit ini kan udah ditanamkan dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Musa, tembus kepada Nabi Isa. Udah diajarkan kita. Yang disebut penyesat itu bukan Tuhan. Yang disebut penyesat itu adalah setan. Penyesat itu setan. Di Al-Quran tidak pernah ditorehkan pengajaran iblis itu akan datang dengan memakai Nabi Muhammad. Memakai namanya. Mengaku-ngaku Nabi Muhammad. Gak ada itu. Setan mana bisa ngaku-ngaku Nabi Muhammad. Tapi Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa katanya? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kata Yesus, penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Penyesatnya mengaku, akulah Kristus. Paulus mengatakan apa saudara-saudara? Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena Kristen, karena ada tertulis, terkutuklah manusia yang digantung di atas salib. Jadi salib itu adalah simbol kutuk. Jadi kalau ada orang menjadikan simbol salib itu sebagai simbol agama, berarti agama itu adalah agama kutukan. Anda nggak percaya? Saya kasih dalil. Di dalam Al-Quran dikatakan orang yang disalib itu adalah khisyum fid dunya. Al-Ma'idah ayat 33. Orang yang disalib itu adalah orang yang dihukum kehinaan di atas muka bumi. Ulangan 21 nomor 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Paulus juga mengatakan orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Jadi Islam Al-Quran mengatakan yang disalib adalah orang yang dihinakan Tuhan. Ulangan dalam kitabnya Yahudi, orang yang disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Paulus juga latah, orang yang disalib juga adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ada sekelompok orang dari barat, saudara-saudara, simbol kutukan dijadikan sebagai simbol agama. Cupu, konyol. Itu namanya batil and bahlul. Salib itu, definisi salib bagi Yahudi, hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Jadi yang disalib otomatis bermiliar% adalah orang yang dikutuk. Jadi orang yang menyembah makhluk yang ada di atas salib adalah orang yang menyembah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Hehehe. Sementara dalam kaidah samawi yang dikutuk itu sibilisisis. Berarti dengan kata lain, mohon maaf, diduga yang mereka sembah itu adalah sibilisisis. Itu real berdasarkan data. Yesus berkata, waspadalah kepada Kristus yang datang, kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini di atas muka bumi ini ada kelompok yang menamakan dirinya Kristen, penyembah Kristus. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel tidak disembah sebagai Tuhan. Tapi ada Kristus yang datang, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Disembah oleh banyak orang. Ini bahaya, saudara-saudara. Tadi yang simbol salibnya diumpetin ya. Jadi gitu, saudara-saudara. Kembali kita kerucutkan materi kita ini bahwa siapakah penyesat yang datang setelah Yesus? Apakah Yesus atau Nabi Muhammad SAW berdasarkan informasi dari Bible?
Kalau dari Al-Quran sudah jelas. Laqad kafara alladziina qalu. Yang sesat, pasukan setan adalah yang mengatakan Isa atau Yesus itu adalah Tuhan, satu dari 3 Tuhan. Itu setan. Kata Quran, tapi jangan ke Quran, terlalu berat. Ke Yesus aja. Yesus! Ya paman, siapa penyesat yang kau nubuatkan yang akan muncul setelahmu? Oh, penyesat yang muncul setelahku, memakai namaku, dan punya gelar. Apa gelarnya? Kristus. Ini memang berat memang. Sudah beberapa pastor dan pendeta terjungkir, terjongker, pokoknya jungkir balik materi ini. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Yesus menubuatkan yang datang menyesatkan manusia banyak itu namanya Yesus Kristus. Saya kira begitu. Saya tidur dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Enggak maksudnya yang sebelah ditidurkan lagi gantian, kan udah ada sudah agak lobet ya, yang satu dibangkitkan lagi. Kan 2 natur matanya. Astagfirullahaladzim. Yang satu standby 3 hari 3 malam, yang 2 standby juga. Yang satu tidur, 2 standby. Lanjut. Silakan Dinda Yonatan. Duanya tumbang ya. Iya. Saya sapa dulu, izin abang. Ini namanya saya panggil Jesus. Halo, Sus. Iya, selamat malam. Malam, Kristen bang, Katolik. Iya, Katolik. Laki-laki abang. Pertengahan. Iya, tunggu dulu, siapa lagi nih? Borno, halo Borno. Iya, namanya suaranya kayak cewek. Bornok. Halo Bornok. Oke, silakan ditanggapi tadi narasi dari Bang Zuma ya, Bang Sus. Ya, silakan Bang Sus. Bang Sus. Berat. Seorang pastor aja pingsan. Maafkan aku saudara-saudaraku ya. Saya bukan menghujat, enggak. Bayangkan tuh kalau sampai apa yang saya sampaikan ini benar. Indahnya hidup kalian tuh. Sudah makan babi, udah makan asu, makan monyet, makan kera, makan biawak, padale, pararang, makan kalomang, keluing, ulat bulu. Habis itu kalian tersadarkan, oh ternyata yang disampaikan Bang Suma itu benar. Habis itu kalian syahadat. Terhapus semua dosa-dosa kalian tuh. Masya Allah. Tapi kalau kalian tetap mengeraskan hati, ya siap-siap aja ditunggu Yesus di akhir zaman. Yesus turun mengusir. Disapa Ya, lagi Bang. Ya silakan. Bang Sus, Bang William, Bang Sel. Selamat malam, Pak. Ya, agama apa Bang? Saya Katolik, Mbak, Katolik. Oke. Bang Sel, ini Protestan ya Bang? Bang Sel, Protestan. Iya. Numero 1. Katolik, protes. Numero. Alah. Ya udah, Bang William dulu ya, dari Katolik ya, Bang. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, silakan, Bang. Kalau boleh tahu, Pak, temanya ini apa, Pak? Siapa si penyesat? Siapa si penyesat? Ya, saya juga tidak tahu siapa penyesatnya ya. Kalau menurut Mbak, siapa penyesatnya? Sama Bang Zuma, Bang. Silakan, Bang Zuma. Oh, Oke. Kalau menurut Islam, penyesat itu setan, Bang. Tapi kalau menurut Yesus, penyesat itu adalah Mesias palsu, Kristus palsu. Iya, Artinya ada oknum yang datang ngaku-ngaku Yesus dan bergelar Kristus, di mana oknum palsu ini akan menyesatkan banyak orang.
Nah itulah, jadi kalau ditanya siapakah penyesat itu, tidak ada data penyesat itu bernama Nabi Muhammad bergelar sallallahu alaihi wasallam, tetapi ada data penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Dibaca Yesus Kristus atau Kristus Yesus. Dan dia Yesus Kristus atau Kristus Yesus palsu ini, kata Yesus, akan menyesatkan banyak orang. Dan satu-satunya kelompok yang banyak di atas muka bumi ini yang mengaku pengikut Kristus itu, ya mohon maaf nih, belum ada kandidat lain selain Kristen. Begitu abangku. Iya, iya. Oh, berarti menurut Bang Suma penyesat itu bernama Yesus juga? Iya, itu kata Yesus bang. Iya, itu kata Yesus bang. Oh, kata Yesus ya. Ya. Itu haknya Bang Suma ya mengatakan itu penyesat ya. Karena sampai saat ini saya juga tidak tahu pasti siapa yang Bang Suma sebut penyesat itu ya. Kalau saya Katolik ya. Jadi saya percaya sungguh-sungguh dengan keyakinan saya bahwa agama yang saya anut, agama yang saya sudah sekian tahun saya bergabung itu adalah agama yang benar. Nah, kalau penyesat itu menurut saya mungkin setan aja ya, karena tidak ada, karena di dalam Alkitab itu yang menyesatkan itu cuma setan ya, iblis, Lucifer ya. Kalau memang ada manusia-manusia yang menyesatkan ya, urusannya dia. Itu urusannya setan lah, berarti dia berkomplot dengan setan ya, bukan urusan saya. Atau bagaimana Bang Suma? Oke, baik. Saya buat kerangka berpikirnya lebih sederhana. Ketika agama Katolik memandang mundur pada era zaman Yesus abad pertama, noise di mana nih? Di belakang Katolik itu, di era abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sampai abad keempat, ketika orang Katolik, Kekaisaran Romawi resmi menjadikan Katolik sebagai agama kekaisaran waktu itu, mereka mau menengok ke belakang, maka masa-masa dahulu, mereka harus mengakui ada dua sosok Yesus. Yang pertama, ketika kita hidup di abad pertama, memandang ke abad keempat, memandang ke abad pertama, maka di situ kita akan menemukan dua Yesus yang jelas-jelas nyata. Yesus yang pertama adalah Yesus yang berkata, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel," dan ini tidak pernah dibatalkan oleh beliau. Itu Yesus yang pertama. Kalau kita memandang dari abad keempat ke abad pertama, Yesus yang pertama mengaku, Matius 15 nomor 24, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja." Itu yang pertama. Yesus yang kedua adalah Yesus yang berkata di dalam Matius 28 nomor 19 nomor 20. "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu adalah Yesus yang kedua. Yang satu mengatakan hanya Bani Israel, yang satunya mengatakan seluruh bangsa. Tapi yang aneh, orang-orang yang hidup di abad keempat, kupingnya tertutup, matanya tertutup, hatinya pun tertutup. Yang mereka tahu, EGP, yang penting Yesus itu satu. Kalau dikatakan dia mati, itu bilang, itu kan 100% sisi manusianya. Kalau dia membangkitkan dan berkata dosamu telah diampuni, itu kan sisi kemanusiaannya. Itu yang mereka agung-agungkan dan gaung-gaungkan. Tanpa mereka mau jujur bahwa sebenarnya di abad pertama itu ada dua Yesus. Kenapa
Kenapa bisa ada dua Yesus? Kata siapa ada dua Yesus? Ya Yesus sendiri dong. Yesus yang pertama yang asli berkata kepada muridnya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang akan datang kepada kamu. Penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, waktunya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Di abad yang sama, murid masih hidup, tergenapi. Ada oknum yang bukan manusia, tapi ngaku Yesus, datang kepada murid-muridnya. Dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut. Satu. Yang kedua, di dalam Lukas 22:69, kalau kita lihat dari 63-nya, itu sangat valid beritanya tuh. Ada oknum yang ditangkap, ngaku-ngaku akulah dia. Setelah ditangkap, dia disidang. Di data nomor 8-nya disidang tuh. Katakanlah dengan jujur, weh kau, apakah kau itu adalah anak Elohim? Apakah engkau itu adalah Mesias? Apa jawabnya yang ditangkap ini? Engkau yang mengatakan itu, bukan aku yang mengatakan engkau. Meskipun aku menjawabnya, kamu tidak akan percaya. Dan meskipun aku sampaikan kepadamu pertanyaan, pasti engkau tidak akan menjawabnya. Yesus sekarang ini, kata dia, yang ditangkap ini, yang dikira Yesus, dia berkata begini. Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus berkata nih, konon yang ditangkap ini Yesus, tapi dia lucu. Karena dia mengatakan begini, Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Berarti yang ditangkap ini, yang sedang disidang ini bukan Yesus yang asli. Karena dia sendiri yang mengatakan, Yesus sekarang ini sudah duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Memang ada dua Yesus. Ya, yang pertama Yesus yang disidang, yang kedua Yesus yang disidang ini yang menginformasikan bahwa Yesus yang satunya sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Ini bukti real. Tapi apakah saudara Kristen itu mau percaya? Enggak. Yang penting kesok. Yang penting Yesus itu satu. EGP dia mati. EGP dia mengatakan hanya untuk Bani Israel. EGP hidup kekal menurut dia mengimaninya sebagai rasul. Bukan Tuhan. EGP. Yang pasti kami pengikut Kristus. Gak mau tahu. Mati masuk surga. Bersyukurlah Islam datang. Ketika Islam memberikan satu nuansa keilmuan. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 116. Allah pencipta langit dan bumi yang telah mengutus para nabi bertanya kepada Nabi Isa. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. A'anta qulta linnasi ittakhizuni. Wahai Isa anak Maryam yang kuciptakan tanpa ayah. Apakah engkau yang mengajarkan kemudian kepada manusia untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Wahai Tuhanku, aku mengajarkan kepada muridku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Tapi apakah saudara Kristen kami mau terima itu? Enggak. EGP itu semua. Pokoknya yang penting tiap hari makan dendeng babi, perkedel babi, tumis babi, paha babi, congor babi, EGP, mati urusan belakangan. Yang penting kami tabrak aja, tabrak. Membabi buta pokoknya sembah aja. Udah jelas dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa. EGP.
Yang penting saya menyembahmu dan saya bebas di dunia, mau makan apa saja, mau minum apa saja, dan bermimpi masuk surga. Urusan di bawah tanah itu nanti aja. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk yang tidak memikirkan keselamatan akhiratnya. Nah itu saudara, kembali kepada tema kita bahwa menurut kaidah Quran dan kaidah pengajaran Yesus yang terurai di dalam Bible, penyesat yang datang setelah dia adalah Yesus palsu, yang mana Yesus palsu itu bukan hanya datang di akhir zaman, tapi datang kepada murid-muridnya di abad pertama. Demikian. Silakan Bang William. Tertidur pula dia, Bang. Bang William. Enggak, dia lagi pegang tasbih itu, zikir. Ya iyalah, kalau kita zikirnya kan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Dia tidak Bapak, Anak, Roh Kudus, Bapak, Anak, Roh Kudus. Bapak. Katolik ya, Katolik ya. Iya. Iya. Pak William. Woi. Pak William. Halo Bapak. Halo. Ah, iya. Ya. Ya. Silakan. Begini Mbak, saya sepakat dengan apa yang Bang Suma, tapi saya melihat teman-teman Islam ini terlalu banyak mempelajari Alkitab ya. Contohnya Bang Suma ini ya, dia selalu, artinya saya rasa dia lebih kuasa dari saya soal-soal Alkitab ya. Walaupun saya orang Katolik, tapi Bang Suma ini lebih kuasa. Mungkin secara sudah berapa tahun dia kuasai Alkitab, dia lebih cerdas. Tetapi saya ingin sampaikan begini. Jika di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus, saya sepakat apa yang Bang Suma katakan itu, saya setuju. Tetapi persoalannya sekarang di Al-Quran itu tidak menyebutkan Yesus, tetapi Isa. Terus yang kedua, silsilah kelahiran Yesus dalam Alkitab dengan Al-Quran itu berbeda ya. Di dalam Al-Quran itu Isa lahir di bawah pohon kurma, sementara di dalam Alkitab Yesus dilahir di kandang Bethlehem. Jadi menurut saya Isa dan Yesus itu tidak sama. Tetapi ketika Bang Suma ingin berbicara tentang Yesus, sebaiknya Bang Suma tinggalkan Al-Quran, karena itu sudah berbeda ya, sudah berbeda. Jika Bang Suma ingin membahas Alkitab, kita bahas Alkitab, dan saya sepakat dengan Bang Suma punya pernyataan-pernyataan itu ya. Misalnya ada Yesus palsu, banyak Yesus palsu di zaman sekarang juga, nabi-nabi palsu, itu fakta ada ya. Tetapi jangan coba-coba Bang Suma menyatukan Al-Quran dengan Alkitab ya. Karena Alkitab itu sudah berbeda dengan Al-Quran ya. Isa saja berbeda dengan Yesus, terus lahirnya Isa dengan Yesus itu berbeda. Isa lahir di bawah pohon kurma, ibunya Maryam ya. Sementara Yesus di dalam Alkitab lahir di kandang Bethlehem, di kandang domba ya. Jadi Isa dan Yesus itu tidak sama. Jadi sebaiknya Bang Suma nggak usah lah samakan dengan Islam ya. Jadi pemahaman kita berbeda ya. Saya Katolik, saya sangat mencintai agama saya, dan saya juga sering berdebat dengan sesama Kristen ya. Terutama teman-teman Protestan ya, yang sering juga mengklaim bahwa Alkitab itu mereka yang buat. Jadi seperti Islam juga lah, suka-suka begini. Jadi gini, saya tidak mau mempersalahkan agama manapun ya. Tapi saya mau kita ini fair aja lah. Gak usah kita bahas agama orang ya. Karena ibarat air dan minyak tidak akan bersatu Mbak. Ya, minyak tetap minyak, air tetap air ya. Begitu. Jadi oke. Jadi itu saja saya punya penyampaian. Jadi kalau bilang ya Yesus itu bukan Tuhan, saya 100% saya menganggap Yesus itu Tuhan ya. Kalau teman-teman Muslim kan tidak percaya ya.
Itu beda. Kita tadi saya bilang kita itu berbeda. Kita itu air dan minyak ya, tidak bisa menyatu. Kecuali kalau teman Zuma mau bergabung ke kami, mungkin baru kita bisa jadi satu. Tetapi ketika Bang Suma berbicara Alkitab, berbicara Yesus, sementara kaki kirinya Bang Suma masih berada di Islam, kita nggak akan ketemu Bang Suma. Ya, yang jelas Bang Suma tetap mempertahankan agama Bang Suma, lalu mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab dan pertanyakan kepada orang-orang Katolik yang notabene tidak belajar khusus Alkitab. Ya, kalau mau bicara Alkitab secara Katolik, kami punya wakil-wakil juga. Contohnya sekarang sudah bermunculan nih Romo ya, Romo Patris Allegro. Itu dia orang Katolik. Kalau berdebat agama, saya yakin dia kuasanya, karena memang mereka sekolah dari seminari ya, dari SMA mereka sudah masuk dalam biara SD. Karena Romo itu Nggak dapat poinnya. Ya, Bang Sel, bagaimana mau menanggapi narasi dari Bang Zuma biar dapat kita poin diskusi di sini? Gimana, Bang Baik, Sel? bisakah saya yang menanggapi? Sebentar dulu, Bang, karena Bang Sel kan dari tadi. Kalau dia nggak monitor, baru silakan. Bang Sel, gimana Bang Sel? Biar digantikan dari Mister. Ya. Anda mau menanggapi pernyataan dari Bang Zuma tadi narasinya? Syukran Bang Zos, Masya Allah, Barakallah. Semangat juang 45. Boleh nggak saya tanggapi dulu, Dek? Oh ya, Yang tadi silakan tuh. Bang. Ya, Silakan, jadi tadi poinnya begitu, ya. iya, saya nangkap. Jadi memang Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Wih, keren. Kupikir di Indonesia ini sudah nggak ada singa loh. Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Baik, kita tanggapin ya. Jadi gini saudara, kami pun sebenarnya nggak ingin menyamakan antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Dua tokoh yang sangat berbeda. Tapi Kristen ini selalu mengatakan mulutnya, kami nggak mau menyamakan Yesus dengan Isa. Tapi Pak, gereja tidak bisa berdiri tanpa menjilat Nabi Isa. Di Indonesia nih, tanpa Nabi Isa, Kristen gak bisa hidup. Mau bukti? Dengarkan baik-baik. Al-Quran saya mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Wahai Nabiku Muhammad, dulu kurang lebih 600 tahun sebelum engkau ada hambaku bernama Maryam. Aku ingin ceritakan kisahnya kepadamu dan kau tuangkan kemudian dalam wahyu yang akan kusampaikan untuk umatmu. Ketika beliau Maryam hambaku ini mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Singkat cerita, wahai Nabiku Muhammad, aku ingin menceritakan berita-berita gaib yang kamu tidak ada pada zaman itu, yang kamu tidak pernah mendengarkan sebelumnya, yang kamu tidak pernah membaca sebuah hikayat tentangnya, kamu tidak pernah melakukan penelitian sedikit pun tentangnya. Ini berita gaib, wahai Nabiku. Itu kata Allah. Surah Maryam. Beliau hamil tanpa suami. Secara mukjizat aku ciptakan hambaku bernama Isa alaihissalam. Lalu ibunya dituduh pesina oleh kaumnya. Dan beliau Nabi Isa dianggap sebagai anak zina. Nabiku Isa alaihissalam ketika dituduh oleh kaumnya, ibunya difitnah. Nabiku membela ibunya yang tercinta. Apa kata Nabiku kepada mereka yang telah memfitnah ibunya? Nabiku Isa alaihissalam dengan lantang masih dalam ayunan berbicara karena mukjizat yang kuberikan kepadanya. Apa kata beliau? Inni abdullah ataniyal al-kitab wa ja'alani nabiyya. Jadi Nabi Isa
membela ibunya dengan mengatakan, aku ini adalah hamba Allah. Nabi Isa yang memperkenalkan kemudian nama Allah kepada Aliteng Indonesia. Nabi Isa yang memperkenalkan kata Alkitab kepada Aliteng yang ada di Indonesia. Nabi Isa alaihi salam yang memperkenalkan kata Nabi kepada umat Aliteng Indonesia. Orang Kristen tanpa Nabi Isa buntung sebuntung-buntungnya. Bang Sabar Suma. dulu. Sabar dulu saudara. Sedikit lagi, sedikit lagi. Ya. Lanjut Bang Suma. Oke. Orang Kristen Indonesia ketika kata Alkitab dicabut dari kitab mereka, linglung. Maka berterima kasihlah kepada Nabi Isa alaihi salam. Karena kata Nabi Isa alaihi salam, inni abdullah ataniya alkitab. 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 Yesus tidak pernah menyebut kata Alkitab. Yesus tidak pernah menyebut kata Allah. Yesus tidak pernah menyebut kata Roh Kudus. Yesus tidak pernah menyebut kata iman, kata malaikat, kata iblis, kata Injil dan seterusnya. Contoh, tak kasih contoh satu aja yang sederhana. Dalam kitab saudara Markus 1 nomor 15. Waktunya telah genap, kerajaan Theos sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada kabar gembira. Entah kabar gembira yang mau gajian besok kah? Atau apa nggak tahu. Begitu masuk ke Indonesia, kerajaan Theos yang artinya dewa berubah menjadi kerajaan Allah. Begitu masuk ke Indonesia, yang tadinya kabar gembira berubah menjadi Injil. Jadi kami tidak ingin menyamakan dengan Yesus. Tralala trilili najisnya. Yesus makhluk yang dikutuk di atas tiang salib. Nabi Isa kagak dong. Jadi Kristen lah yang menjilat-jilat Islam. Islam tak ada pernah. Kalau Islam itu ya sama, untung nggak sama Yahudi. Meludah terus. Wih, itu Yahudi. Kami enggak. Kami masih merangkul Kristen. Tapi kalau Yahudi, kami enggak. Kami masih ajaran kasih sayang. Jadi saudaraku, tidak ada Islam itu mau menyamakan Yesus. Yesus itu tokoh fiktif buatan Katolik. Orang Yahudi menyebutnya Isa. Orang Arab menyebutnya Isa. Yesus, itu buatan orang-orang Roma Yunani, saudara-saudara. Bang Suma, saya mau Ya, bertanya silakan. Bang Suma. Silakan. Satu Kan dong. tadi boleh nggak saya bicara Mbak? Enggak, Bang Silakan. William tadi ini nggak dapat poin. Kalau mau nanggapi silakan. Jangan cerita ke yang lain. Silakan Bang William. Ya, jadi saya menanggapi tadi apa yang Bang Suma katakan tadi bahwa tanpa Islam Alkitab itu tidak ada, Roh Kudus itu tidak ada. Itu saya nggak ngerti itu maksudnya apa itu Bang? Bisa secara maksudnya? singkat saja. Ya, secara Oke. singkat dijelaskan aja. Oke, maksudnya surat kabar yang diimani oleh orang Kristen itu adalah surat kabar yang berbicara dalam bahasa Yunani. Dan di dalam original teks surat kabar tersebut, itu nggak ada kata Injil, nggak ada kata Alkitab, nggak ada kata Allah, nggak ada kata Roh Kudus. Begitu dibawa begini, Bang penjajah, Suma. sabar. Oke, Begitu oke. dibawa penjajah Bang ke Suma. Indonesia, diterjemahkan ke dalam bahasa mayoritas penduduk Indonesia, barulah mereka mengais-ngais bahasa Quran masuk ke dalam terjemahan Biblos, kitab yang dikarang di abad kedua, 3, dan 4. Silakan. Bisa sudah saya tanggapi Bang Juma. Ya, silakan, gantian aja. Tadi soal ayat dari ayat Alkitab aja, Bang Juma ini seorang pembohong besar. Apa yang tertulis di Alkitab bukan itu yang dia bacakan. Seperti Yohanes. Cara Anda menyebut kitab Anda aja sudah bohong. Yohanes 4. Coba belajar dulu tidak berbohong. Dengar.
Saudaraku, coba mulai dari sekarang Anda belajar jangan berbohong. Sebut biblos. Baik. Tadi gitu. baik Bang Juma tadi bilang dalam Yohanes 4 ayat 22 itu berbunyi apa? Sedangkan yang tertulis di situ jelas-jelas di situ kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sedangkan kami menyembah Kami di situ apa yang siapa? kami kenal. Kami di situ siapa? Yesus dan muridnya kan? Orang-orang Yahudi yang mengatakan itu, terus dikatakan di situ keselamatan datang dari orang Yahudi. Jadi apa yang tertulis enggak bukan sampai itu ke yang situ Anda ku baca. Tidak sampai ke situ ku baca. Makanya, Yang ku Bang baca, Juma, dengar. Untuk menebar fitnah. Dengar. Yang poin yang kubacakan itu adalah ilustrasi dari ayat suci Quran. Ketika ditanya oknum itu dia mengatakan apa? Aku mengajarkan kepada mereka hanya menyembah kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Tengok Yohanes 4 nomor 22. Apa kata Yesus? Aku dan muridku. Itu kata kami. Aku dan muridku berarti kami. Menyembah apa yang kami kenal. Begitu. Makanya jangan cupu. Kemudian Apa tadi lagi? di Markus 1 ayat 15. Ya. Dari situ Anda Salah lagi. memotong-motong supaya Salah untuk lagi. dari fitnah. Salah, Apa? jelas salah. Coba Anda yang baca. Anda yang baca Jelas-jelas coba. Ah. Di situ. Waktunya Gimana? telah tiba, kerajaan Allah sudah dekat, dan keselamatan ada pada Injil. Dan Di percayalah. situ nggak ada, di dalam original teksnya nggak ada kata Injil, yang ada kabar gembira. Kalau diterjemah, Itu yang ada jelas-jelas tertulis di Alkitab dan Bible. oh itu Lalu- yang kubilang, makanya kubilang Kristen Indonesia tanpa Quran buntung. Karena Gimana Injil. kalau memang Al-Quran adalah Gimana saudara? baca Al-Hijri ayat 6, coba dibaca. Coba, Al-Hijri. ya. Coba. Berani nggak bacanya? Iya, kenapa Ayo. tidak? Kenapa tidak? Permisi Coba Bang, dibaca. Bang Mr. Uploget. Gini, jadi boleh saya bicara nggak Bang Suma? Iya. Sebentar dulu, biar dibacakan dulu Bang, ayat kalau udah Al-Hijri. lari entah kemana-mana Ali. Iya, kalau Al-Hijr itu sama seperti Markus 3, keluarga Ya, makanya Yesus menganggap dibacakan Yesus dulu. gila. Makanya dibacakan dulu gitu. Ini kalau Anda mengatakan Al-Hijr yang menuduh Nabi Muhammad itu majnun adalah orang kafir, musuhnya, wajar. Tapi di dalam Markus 3 yang menuduh Yesus gila keluarganya sendiri, piye toh? Di Markus 3 ayat berapa? Biar kita jelaskan. Aduh, kasihan kali lah saudaraku ini. Masa Angga nggak pernah baca di dalam Markus 3 ayat pengajaran? berapa? Halo, di Soalnya dalam kan pengajaran. Kalau Halo, kita halo, berdebat halo. itu sesuai data, Halo. sesuai Markus 3 Anda baca, Markus 3 yang menuduh Yesus gila keluarganya. Al-Hijr ayat 6 yang menuduh Nabi Muhammad majnun itu adalah musuhnya. Wajar. Tapi Yesus dianggap keluarganya sendiri gila. Piye toh? Ayo, lembutkan hati saudara, lembutkan. Saya tidak menghina, ini data, ini dalil. Dalam original teks Markus 1 nomor 15 yang ada di situ adalah evangelion. Artinya apa tuh? Kabar gembira, kabar baik. Oke. Bukan Injil, gitu saudara. Ayo, jangan keraskan hati. Markus 3:21. Kita susah juga berdebat karena apa? Setiap kita menunjukkan data, pasti kita dibisukan. Nah inilah susahnya berdebat. Ya, data Anda kan kami sambut, kami nggak menolak. Kami sambut. Al-Hijr ayat 6. Apa jawab Bang Suma? Yang menganggap nabiku Nabi Muhammad yang mulia itu majnun adalah musuhnya, orang-orang kafir, wajar. Tapi di Markus 3 nomor 21 yang menganggap Yesus gila, ya keluarganya sendiri. Yang lebih tahu Yesus, sabar. Yang lebih tahu Yesus, siapa Yesus dan bagaimana Yesus, ya keluarganya toh. Bukan orang lain. Gimana sih teman-teman saya? Ya, lanjut. Bang William. Oke, boleh saya ikut bergabung ngobrol? Ya, silakan. Jadi begini, jadi saya memetik satu intisari tadi
pernyataan dari Bang Suma tadi Silakan, tanpa Al-Quran berarti keyakinan orang Kristen itu tidak ada ya. Kalau tidak salah Di itu ya Indonesia sebenarnya, ini ya. khususnya Bang, di Indonesia aku bilang kan. Ya, di Indonesia ya. Iya. Di dalam Indonesia berarti keyakinan orang Kristen di Indonesia itu tidak berarti apa-apa tanpa Islam ya. Buntung Salah Bang, seperti itu. buntung. Buntung tanpa ajaran dari Al-Quran. Buntung. Jadi menurut Bang Suma dengan adanya Islam membantu orang-orang Kristen yang berada di Indonesia ya Bang Suma ya. Itu menurut Bang Suma Iya, ya. untuk menjauh dari ajaran nenek moyang Romawi. Begini Bang Suma. Kalau saya ini orang Katolik awam ya. Saya bukan sebagai pastor. Saya hanya umat biasa, tetapi menurut saya di dalam Alkitab itu sudah Nah, itu merangkum Alkitab lagi kan? Alkitab lagi. Tunggu dulu, Coba. Bang. Gini, jadi Gak bisa tanpa Al-Quran kalian buntung. bagaimana bisa Abang mengatakan seperti itu? Sekarang Tanpa begini Al-Quran. kawanku, begini saudaraku. Dari mana orang Kristen mengambil kata Alkitab ini? Ada nggak Alkitab. literasi? Coba. Saya bisa jelaskan kepada Bang Sumang. Silakan. Oh, terima kasih banyak. Masya Allah, Mengapa Masya disebut Allah. Alkitab? Ya, Itu adalah Allah. Bang Suma bisa Di Alkitab. mana di Bible ada kata Allah? Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah atau pohon. Loh Bang, itu Alkitab itu Kan Allah. Alkitab. Masa Bang semua bilang Allah itu bukan bahasanya orang Katolik, bukan orang Kristen. Lalu Anda Bagaimana? menggunakan kata Allah ini dari bahasa apa? Bahasa Arab kah atau bahasa Ibrani? Kalau Ibrani, Allah itu artinya sumpah serapah atau pohon. Tapi kalau Allah dalam bahasa Arab, rujukannya pasti kepada Tuhannya umat Islam. Ya itu menurut versi Bang Suma ya. Ya, sekarang coba versi Bang Anda Suma, buktikan. ya. Kasih data Bang kepada Suma. saya, saudara. Begini. Saudaraku, kata Ya, ya. Allah dalam agama Katolik itu diambil dari bahasa apa? Itu saya tidak sampai itu belajar. Itulah ya, makanya Bang aku Suma, ya. bilang. Itulah Iya. makanya aku bilang tanpa Islam, tanpa Nabi Isa alaihi salam, Masalahnya begini Bang Kristen Suma. Indonesia Bang Suma, kalau Bang buntung. Suma sekedar mau mengejek, saya juga bisa mengejek. Astagfirullahalazim ya Maksudnya Allah begini, ya Bang Suma. Karim. Saya tak ada menghina, saya tak ada mengejek. Saya berbicara berdasarkan fakta. Saudaraku, yang namanya tai, kalau saya katakan harum, itu saya berbohong berarti. Saya harus mengatakan tai itu busuk. Meskipun pahit. Tapi saya jujur, mengedukasi itu namanya. Gitu saudaraku ya. Silakan. Diam. Ya saya sapa dulu kalau begitu. Albert, Thomas. Halo Bang Thomas. Thomas Alva Edison. Wih. Albert. Dibisukan lagi saya, udahlah saya keluar kalau begitu. Masa setiap kali saya ngomong dibisukan terus nggak fair Satu-satu ngobrolnya lah, Bang. Jangan begitulah, jangan disenyap. Jadi seolah-olah kami orang Kristen bodoh semua loh. Jangan disenyapkan lah. Iya satu. Jadi begini loh. Gini Mbak, kita harus fair dalam ngobrol ini. Jangan disenyapkan ya. Jadi begini, silakan. menurut saya Allah dengan Allah itu beda lah. Nah, terus Allah ini Anda ambil dari mana? Hah? Loh, Allah ambil dari mana? Dari tulisan saja ALLAH dengan kamu punya aula itu sudah berbeda. Kamu kan Iya, sekarang ALLAH itu ambil dari mana? Kita berbeda. Saudaraku, ALLAH kita itu ambil berbeda. dari mana? Ambil dari mana Bagaimana? kalian? Jangan cuma mengatakan berbeda. Ambil dari mana kata ALLAH itu di Bible? Dari mana ambilnya? Itu sebaiknya tanya langsung kepada kami punya paus di sana. Nah iyalah. Iya. Sementara Anda juga sendiri juga mengklaim Masalah Allah, tetapi generasi. Anda itu menyebut Anda punya itu aula. Ya itu Maka- kaidah bahasa. Itu Nggak bisa kaidah ketemu, bahasa. nggak bisa ketemu, Sama Bang seperti Suma. saudaraku, bahasa Inggris ONE. Bacanya bagi orang Inggris apa? Bisa diulang bagaimana? One. Nyambung nggak dengan huruf? Ya kan itu bahasa Inggris. Iya makanya begitu juga bahasa Arab. ALLAH itu harus kembali kepada kaidah bahasanya. Begitu saudaraku.
La haula wala quwata illa billah. Enggak, saya Yang jadi cuma heran masalah begini ini Bang kalian. Suma. Begini, yang membuat saya itu apa? Yang membuat saya itu penasaran dengan obrolan debat-debat begini. Saya sampai sekarang saya tidak mengerti, saya belum pernah menemukan di dalam Alkitab yang saya baca itu yang apa istilahnya seperti klaim dari teman-teman Muslim Islam itu bahwa di Alkitab itu ada menyebut tentang persiapan kedatangan Nabi Muhammad. Saya sampai sekarang itu bertanya-tanya. Bisa Bang Oke. Suma jelaskan nggak? Oke, baik. Sederhana itu, Bang. Yang penting lidah Anda itu lembut untuk berkata jujur. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23, di situ dituliskan begini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu disebutkan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan apa yang disampaikan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Pertanyaan saya, nabi yang dimaksud di situ siapa? Jika menurut Bang Suma itu Nabi Muhammad, menurut saya no problem. Iya, saya tidak mengatakan Nabi Ya, Muhammad. ya. Saya bertanya, menurut saudara, jangan menurut saya. Jadi Siapa Bang nabi Juma- yang datang sama seperti Musa, di mana akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi yang sama seperti Musa ini akan dibasmi dari Jadi umat Bang Juma Israel. memprediksi itu Nabi Muhammad ya? Saya tidak mengatakan itu Nabi Muhammad. Coba Anda yang jawab, jangan saya. Iya, tapi Kalau Bang Juma kalau ya, nabi yang sama seperti Nabi Musa itu Yesus, bukankah dia yang dibasmi di atas tiang salib? maksudku gini Bang Juma, Nah, jadi nabi siapa yang sama seperti Nabi Musa itu? Bedakan dulu Bang Juma ajaran nabi-nabi sebelum sama Nabi Muhammad. Saudara, kalau Anda ingin mengambil data seperti itu, maka coba jujur. Saya di awal mengatakan surat kitab Anda itu surat kabar. Kenapa saya mengatakan kitab Anda surat kabar? Karena kitab Anda itu bukan firman Allah. Tidak ada Tuhan menurunkan kemudian firman dalam bahasa Yunani. Tidak ada nabi diutus bernama Lukas. Tidak ada nabi diutus bernama Paulus, bernama Markus. Itu nggak ada. Mereka menuliskan hasil penyelidikan, bukan hasil wahyu. Yang Bang menerima, Juma. sabar, yang menerima wahyu itu di zamannya adalah Yesus. Bukan Markus, bukan Lukas, Matius, Yohanes, bukan. Bang Suma, Bukan Paulus. Bang Suma, Sabar. Permisi. Yang Orang-orang yang menulis Alkitab itu orang-orang pintar loh. penyesat itu harus pintar, Pak. Wah, enggak Bang. Wah, Maaf harus dulu, pintar. Bang Saudaraku, William. kata Yesus apa? Abang keliru, Bang. Waspadalah Abang keliru. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau orang tidak pintar, kayak mana mau menyesatkan banyak orang, Pak? Bang Juma, mana? Dia harus Bang Juma, pintar, maaf pintar Maaf ya, ngibul. aku potong ya. Ya. Mana Bang Juma? Mana real saksi mata daripada wahyu? Kalau kita- Saudara, logika sederhananya adalah ketika orang-orang yang mengaku beragama mengatakan Tuhan datang kepada Nabi Adam, siapa yang menjadi saksi? Tak ada. Nabi Musa menerima informasi itu di tahun 1400 sebelum Masehi. Ada yang jadi saksi gitu? Nggak ada. Kenapa Anda percaya? Karena Anda beriman. Nah sekarang berkaitan dengan data-data dalam Bible saudara. Oke, saya akui. Sumber satu-satunya penulisan Bible itu adalah sumber dunia. Maksudnya apa sumber dunia? Orang-orang yang hidup di dunia yang menjadi sumbernya Bible itu. Tapi Al-Quran sumbernya dari langit. Taurat sumbernya dari langit. Injil sumbernya dari langit. Tapi Bible Bang sumbernya Juma, dari dunia. Bang Juma, Manusia yang mengarang-arang kitab Anda itu bukan dari langit. siapa? Memang Al-Quran siapa juga saksi? turun dari surga Bang Suma. Oke. Al-Quran kalau tidak turun dari langit, Anda sudah menemukan kesalahan ada di dalamnya, direvisi dan dikoreksi seperti Bible. Bang Suma, justru Tiap itu yang saat selama direvisi. ini menjadi bahan pembicaraan Bang Suma. Bagaimana Apa tuh? mungkin Al-Quran itu Bang turun Juma. langsung dari langit? Kalau bukan manusia yang menulis Bang Suma. Saudaraku, Nabi Maaf dulu, Bang Nabi William. Musa menerima, Daud menerima, Salomo menerima,
mereka menerimanya dari langit dan mereka yang menuliskan dengan tangan manusia. Berarti kesimpulannya Allah itu benci dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kata siapa? Kata siapa? Kata Al-Quran, Bang Suma. Kata Al-Quran. Saudara, jangan kau Bang bawa Suma. Al-Quran kalau Bible saja kamu nggak paham, kawan. Al-Quran saya mengatakan di dalam surah Al-Maidah. Al-Quran menyatakan dalam surah Al-Maidah bagaimana Allah cinta kepada Bani Israel, cinta kepada orang Yahudi, cinta kepada Bani Yakub, tetapi mereka kemudian selalu ingkar janji. Mereka Bang selalu Suma, kemudian saya juga membaca menyalahi. Al-Quran, Bang Suma. Coba Dalam saya ingin dengar. Al-Quran itu- Coba saya ingin dengar. Coba saya ingin dengar Anda baca Al-Quran. Silakan. Jadi saya pernah membaca Al-Quran karena ada di dalam saya punya HP. Jadi di dalam Al-Quran yang saya baca itu Baca terjemahan Nasrani kali, dan- Bang. Nasrani dan Yahudi itu sebagai bahan contoh, bahan ejekan menurut saya ya. Ya Jadi Allah, dia ya menurut Karim. saya jika Al-Quran Bagaimana, itu turun dari saudaraku? surga, berarti Saudara, Yesus menyebut- berarti Allah itu setuju dengan kata-kata dalam Al-Quran bahwa Nasrani Yesus dan menyebut Yahudi itu sebagai bahan Yesus ejekan. menyebut orang Yahudi dengan sebutan ular beludak, keturunan ular-ular. Matius 23. Yesus menyebut mereka dengan sebutan keturunan ular. Nabi Musa sendiri dalam Ulangan 34 mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengah-tengah kalian, kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika setelah aku mati. Tuhan begitu murka kepada Bani Israel. Makanya dia dibuat berserak. Dihukum mereka itu oleh Tuhannya sendiri. Nah, begini Bang Suba. Jadi saya Jangan juga mau bohong. Anda pun tahu sebelum itu. saya offline ya. Sebelum saya Makanya offline, kalau ditanya Yesus hanya untuk Bani Ya. Israel, ya, tapi karena ditolak oleh bangsanya, maka dia pergi ke bangsa lain, yaitu Aliteng. Bah, parah ini Oke. saudaraku ini. Berikan lanjut. saya waktu 1 menit untuk berbicara karena saya mau offline. Jadi begini, menurut saya adalah orang Katolik. Jadi menurut saya agama yang paling sempurna adalah ajaran Katolik dan teman-teman Kristen yang lain ya, terutama satu Alkitab ya. Itu menurut saya. Oke, boleh saya tanggapi Bang? Anda mengatakan agama Katolik adalah agama sempurna. Sempurna, Wahyu pertama, sabar. Wahyu pertama yang diterima kemudian oleh Yesus itu yang mana? Wahyu apa Bang? Wahyu tetangga Wahyu. kita yang pegawai Dukcapil kemarin itu. Wahyu yang pertama naik arisan. sama Yesus. Kitab Wahyu di Pulau Patmos mengatakan apa nomor satunya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya, agar diberitakan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, kalau agama Katolik itu mengatakan dirinya sempurna, wahyu Ya. pertama yang diterima Yesus yang mana? Itu saya belum sampai ke situ. Jangan ngomong sesuatu yang Anda sendiri belum tahu. Ya. Karena saya begini Bang Suma, saya ini Itu adalah sama orang Katolik seperti awam syaitan. yang saya tidak terlalu mencatat itu bab ayat-ayat berapa di dalam Oh, Alkitab berarti itu. yang ada dalam benak Anda itu cuma rupiah. Enggak. Lalu Saya apa? percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Bang Suma. Itu aja. Ya, benar. Lah, Tuhan mengatakan dia bukan dirinya Tuhan. Yesus, Gimana dong? Begini Bang Suma, izinkan saya sesuai dengan keyakinan saya bahwa Oke. saya itu Katolik, saya percaya bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang turun menjadi manusia. Ya. Nah, itu ajaran siapa itu? Itu adalah keyakinan kami Gereja Katolik ya. Jadi begini, saya Tuhan akan punya putra. saya akan ungkap keyakinan kami orang Katolik. Nanti ketemu Bang Luga berarti Ya. cocok Anda Dengar, belajar dengar, di Bang. Bang Luga. Ini keyakinan Nanti kami ada orang Ibu Katolik, ya. Tuhan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus dan persekutuan dosa, kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi kami percaya bahwa Yesus itu datang, yaitu Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi yang tinggal di antara kita sekarang itu kami percaya bahwa itu adalah Roh Kudus karena Yesus sudah kembali ke surga. Itu keyakinan kami. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh kasar saya omong bahwa Islam itu agama tidak jelas. Ya. Jadi ini menurut saya Bang Suma, permisi jangan marah, Bang Suma jangan marah ketika saya mengatakan bahwa Islam itu menurut saya agama tidak bagus. Dengan
dengan apa? Menurut saya juga Nabi Muhammad juga tidak sempurna ya. Pakai citamu. Mau turun-turun aja lah Pak, nggak usah terlalu panjang untuk mengklaim agama kami. Nah, oke. Jadi menurut Saya masih ada ya, Dek? Masih Bang? Oh, kirain jatuh tadi. Enggak, dia Yang yang diturunkan. Banyak kali ocehannya. Iya, Ini- dia mengklaim sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Gimana itu? Abang kalau mau ditanggapi tadi itu, Saya nggak dengar deh, jaringan tadi jatuh saya jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Desugi. Intinya dia bilang agama Islam tuh tidak beres. Sudah ku bilang tadi, tanpa Islam kalian keteteran. Masih berani ngomong. Kita sudah buktikan pun. Apalah jadinya kalian itu kalau kalian itu menyembah Theos. Saudara kita ini ada. Dia tadi itu Katolik ya. Katolik. Iya, Katolik. Tanpa Islam Katolik masih barbar. Bang Juma, Ya, tadi abang bilang masalah rupiah. Maksudku jangan abang framing bahwa pendeta itu seperti bedakan Bang Juma dulu pendeta sama ulama-ulama siapa yang lebih menikmati kehidupan duniawi masalah uang gitu. oh, kalau ulama ada gajinya rupanya dari masjid. Aduh. Hah? Ada nggak? Tunggu dulu, Bung. Bang Juma udah pasti tahu itu kemana. Loh, saya ini, Bung, masih muda saya sudah jadi imam di masjid. Bertahun saya jadi imam, saya nggak pernah digaji jadi imam. Gini Bang Juma, masalah perpuluhan itu bukan jadi perorangan enggak. Itu Lah, kenapa lari ke itu. Kenapa larinya ke situ? Merasa berarti. Biasanya Bang Juma selalu mengatakan hal seperti itu bahwa pendeta-pendeta agama Kristen agama bisnis gitu. Terus kalau bukan agama bisnis apa, Bang? Makanya aku bilang Bang Juma, bedakan dulu pendeta-pendeta kami sama ulama-ulama Bang Juma gitu. Ya ulama kenapa rupanya? Kalau ulama-ulama Bang Juma, orang itu Digaji pakai apa? Uang apa di Islam? Digaji mereka pakai uang apa di Islam? kita kan udah sering lihat video-videonya di Facebook. Bahkan seorang ulama bisa bisa berstatement di depan umat. Dia mau beli tanah dikumpulkan dari umat-umat yang diceramahinya gitu, Bang Juma. Oh, mungkin maksud Anda orang kemudian bersama-sama membangun pondok pesantren atau bersama-sama Bukan, bangun bukan. masjid. Tapi kalau perpuluhan, kalau perpuluhan Itu bukan gimana? untuk perorangan itu Bang Juma itu Kata nggak- siapa? Itu bukan untuk, Kata siapa? Itu enggak perorangan, enggak. Ya oke, bukan untuk perorangan, tapi mana datanya perpuluhan itu untuk Kristen? Di situ dulu. Kalau di Islam zakat memang ada ajaran Islam zakat. Infak ada ajaran Islam infak. Oke? Sedekah ajaran Islam sedekah. Nah, perpuluhan itu ajaran siapa, Pak? Kenapa masih dipakai? Itu memang ada ajaran kami di Kristen Bang Juma. Iya, dari mana? Itu hukum untuk siapa? Gini Bang Juma, gini. Bang Juma pernah nonton enggak Habib Bahar Smith? Apa? Ya, di Islam itu ada infak, ada sedekah, ada zakat, Pak. Itu internal kami. Kalau diperintahkan berinfak ada dalilnya, diperintahkan sedekah ada dalilnya. Tapi kalau di Kristen perpuluhan dalil dari mana? Jadi gini Bang Juma. Iya enggak? Menurut Bang Dijawab Juma dulu itu dong. benar enggak? Perpuluhan itu dari mana? Itu memang udah ada ajaran kami, ada tertulis di kitab kami. Iya, dari mana perpuluhan itu, Pak? Bang Juma memang kuakui udah paham lah masalah agama ini, udah paham. Tapi gini Bang Juma. Allahu Akbar, saudaraku. Jangan sembunyikan kebenaran itu maksudnya. Salah. Saya sudah bilang, saudara. Coba kalau saya seru umat Islam ya, dalam Islam, lihat nih seruannya ya. Ketika kemudian umat Islam itu diajarkan untuk berinfak dan bersedekah, itu ada kaidah dalam Islam bahwa mereka diperintahkan kemudian untuk membersihkan harta mereka dengan cara berzakat, berinfak.
Coba teman-teman yang 6.000 di sini buktikan kepada beliau bahwa memang kita diajarkan untuk berimpak bersedekah. Coba. Sama Anda ulama, lihat umat sama Islam tuh. ulama gitu. Sama siapapun kan perintahnya dalam Al-Quran. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu perintah dalam gini, Bang Islam. Juma. Nah sekarang perintah, sabar. Nah sabar. Sekarang perintah di dalam Bible, sabar. Perintah di dalam Bible untuk pendeta dan pastor perpuluhan itu mana dalilnya coba? Ada enggak? Coba Pak, coba lihat umat Islam berimpak, Pak. Kebetulan, Coba umat Islam saya lihat nggak bisa berimpak, Pak. mungkin, Ini. Tidak ada paksaan, coba saya lihat. masih sedikit. Ini Masuk ke coba Bang lihat. Juma. Coba lihat, Bang. Ini yang Anda maksud kan? Di Islam itu impas sedekah. Itu tidak wajib, impas sedekah itu enggak wajib. Siapa yang mau silakan. Tapi kalau perpuluhan, Pak, itu enggak ada untuk di luar suku Lewi. Sedangkan Oke. pendeta pastor di Indonesia ini enggak ada suku Lewi, yang ada suku cadang kali. Gini Bang Juma. Bisa aku sebentar. Bisa aku ngomong sebentar Bang Juma? Iya, silakan saudara. 1 jam pun boleh. Yang penting benar adanya. Silakan. Gini Bang Juma. Aku istilahnya sering menonton dari media sosial. Begitu banyak yang mengaku-ngaku Habib di negeri kita, di negara kita Indonesia ini, mengaku-ngaku Habib supaya bisa dibodohi umat. Banyak cerita Itu fitnah itu. Buat. Itu fitnah, jangan Bukan gitu. fitnah Bang Juma. Kok fitnah Bang Juma? Masa kita buta dalam hal itu? Ya, siapa contoh kasih 1 contoh, Bang. Kalau nuduh kasih contoh Habib, Iya. Habib Bahar Smith. Kenapa dia? Dia bisa mengungkapkan di depan umat, saya mau beli tanah besok, harganya 400 beliau paksa. juta. Kemudian beliau paksa umat Islam. Dengar dulu Bang Juma. Enggak, beliau paksa enggak. Harus kau serahkan 10% dari hasilmu setiap bulan. Hah? Paksa enggak? Tapi oke Coba lah, belajar, coba belajar tertawa kayak model saya, Bang. Tertawa kemenangan, coba 1, 2, 3. Coba. Masa Bang Juma tuh istilahnya menutupi? Aduh, nggak tahu lah. Saya Bang, saya mendirikan masjid lebih dari 1 miliar lebih biayanya. Saya hanya keluar aja di depan umat Islam. Karena umat Islam itu, sami anak wa ta'ala. Umat Islam itu kalau ada rezeki rezekinya itu adalah pencuci rezekinya, penambah rezeki. Semakin memberi semakin banyak kemudian rezekinya. Coba lihat tuh, berterbangan tuh mawar-mawar, Pak. Tapi ada dalilnya. Ada perintahnya memang untuk kami umat Islam. Tapi kalau pendeta, pastor, perintah untuk suku Lewi dipakainya di gereja. Tapi perintah untuk bersunat ditinggalkan. Perintah untuk jangan makan babi diambatnya. Perintah untuk perpuluhan bagi Bani Israel dipakainya. Kalau dilarang, kenapa kamu makan babi? Yang dilarang kan Bani Israel. Kenapa kau tidak bersunat? Kalau yang diperintahkan Bani Israel. Terus kenapa kau bayar perpuluhan? Itu kan untuk Bani Israel. Kenapa? Ya, kami punya pemimpin mau makan apa? Untuk kami Bang Juma, Kristen tidak ada perintah diharuskan. Tidak Kenapa Pak? Tidak ada perintah kami harus sunat. Kalau di Kristen itu masalah. Ya karena memang kalian bukan pengikut agama Samawi. Allah sama Abraham itu. Ya memang. Tapi Yesus mengatakan aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Aku sunat, pengikutku. Kami tidak diharuskan. Kami tidak diharuskan. Ayo Pak, untuk sunat. ayo Pak, belajar tertawa kemenangan Pak. 1, 2, 3. Oke lah Bang Juma. Mungkin kalau aku nggak mampu melawan Bang Juma untuk hal-hal lebih dalam seperti dalam agama ini, tapi aku Kenapa minta bisa? Bang Juma. Tapi aku minta Bang Juma masuk ke rumah Edis. Edis suruh ke sini. Kapan? Ya. Kapan aja terserah di mana saya live suruh datang. Oke. Janji Bang Juma.
Ya Dan itu Bang Juma. Allah, meskipun Edis itu adalah iblis wujud manusia, saya nggak pernah takut. Itu asumsi Bang Juma. Hai, saudara, Itu. Anda tinggal buka YouTube-nya Bang Suma, Zulkifli Abbas Official, buka. Ketik nama Edis, ketik nama Edis, puluhan kawal Bang Juma. Bang Juma terima. puluhan. Saya terima 1000 Edis suruh datang, 1000 Edis suruh datang. Buka blokir dia Bang Juma. Jangan blokir Bang Edis. Aduh, umat Kalau sama Paulus kami ini oke lah. blokir Bisa lagi. Bang Juma bermalas gini. Blokir lagi katanya. Edis penipu laknatullah itu mengaku diblokir. Asumsi Bang Juma itu. Allahu Akbar. Masya Allah, Bang Pak. Juma juga udah mengakui Bang Edis itu. Ya, Tidak terlawan-lawan ulama. saya akui. Jangankan ulama, anjing pun, babi pun tidak bisa. Apa? Dia gila? Siapa yang bisa melawan orang gila, Pak? Hei. Kalau orang gila kita lawan, ya sama-samanya kita bercakap sama dia. Jangan makan sampah, jangan makan kutu, jangan makan ini. Tetap aja dia makan. Nggak bisa melawan. Kita orang gila dilawan. Kayak mana ceritanya? Mau ngaku pakar Quran, disuruh baca Quran nggak sanggup. Mau ngaku pakar hadis, disuruh jabarkan asbabul wurud hadis nggak sanggup. Tapi mengaku pakar. Apa nggak gila itu? Apa nggak sedeng? Siapa yang sanggup menghadapi orang gila kayak gitu? Nggak ada, Pak. Cuman satu, suntik mati. Tapi kalau Anda penasaran bagaimana kualitas dia nih, kalau Anda mau penasaran bagaimana kualitas Edis ketika masih di Indonesia, belum menjadi penghujat, ente masuk ke channel Zulkifli Abbas. Ku buat dia seperti tai kambing. Setiap saya debat pasti rontok giginya. Ada yang dipotong, tak ada yang diedit, tak ada yang ditambahi. Jujur saya, mulai dari Zoom, bahkan mulai dari VN, saya berdebat sama dia. Tak ada bapaknya Edis itu, nggak ada. Lebih berharga Agung yang sering menginjili tikus daripada dia. Dia cuman framing satu kata dari Arab ditahu, oh diartikan seenak perutnya. Bayangkan tuh Pak, dia mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, lantas diartikan Rob di situ Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa nggak sedeng itu Pak? Hah? Sudah jelas-jelas dalam Al-Quran, Muhammad Rasulullah. Muhammad itu adalah manusia Rasul utusan Allah. Tapi dikatakan Rob. Sedangkan dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Nabi Muhammad itu dengan sanjungan Rob. Tapi dia mengatakan umat Islam itu Robnya dua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua adalah Allah. Kan gila itu namanya Pak. Itu gila namanya. Hanya orang yang cupu, tidak berilmu yang bisa ditipu sesamanya iblis. Umat Islam mau dikibulin sama Edis. Alamak. Kenapa dia lari ke luar negeri Pak? Karena di Indonesia dia tidak punya nafkah. Dia orang susah, maaf nih. Dia orang susah. Sekarang ini maaf ya, ada bocoran dari tim saya. Beliau sekarang ini dengan timnya lagi sebarkan nomor rekening BRI-nya Edis. Kenapa? Karena dia sudah habis pisahnya di luar. Di luar dia pisahnya sudah habis. Dia mau balik ke Indonesia takut. Tinggal di sana nanti nasibnya seperti tai puding Abraham kering. Tak ada papanya Edis itu Bang. Edis itu tadinya orang Indonesia Cak Ayu. Bukan orang asing bagi kami. Dia itu mainan. Kucing yang setiap hari kami kencingin telinganya. Alamak, orang Indonesia Islam mana yang mau ditipu dengan diangkat namanya Edis? Nggak ada Bang. Edis itu mainan kami dari dulu. Sejarah tidak bisa kemudian dihapus. Masih ada channel Zulkifli Abbas Official. Anda tinggal masuk ke dalam. Ketik aja Edis Sidabut. Bukan ada, belum ada TV-nya. Ketik aja Edis, akan muncul puluhan video di tempat saya. Nonton. Saksikan mulai dari pembukaan sampai kemudian penutup. Anda lihat gokilnya dia kayak mana. Alamak, sudahlah Edis. Saya lebih menghargai yang ada di Indonesia ini, ilmunya daripada dia. Ada nggak dia pernah berdiri satu hari, menyiapkan dirinya ditanya tentang Bible? Ada? Nggak ada. Nggak berani dia. Gak berani dia ditanya tentang Bible. Karena dia tahu Bible itu banyak bolongnya.
Banyak celahnya orang masuk. Kalau Al-Quran bisa masuk. Bisa bang. Lewat mana? Terjemahan. Yeay. Kelas TK berarti. Kalau mau membahas nih, tak kasih rahasia nih. Kalau mau membahas kemudian Al-Quran, ada beberapa disiplin ilmu yang saudara-saudara Kristen harus miliki. Supaya bisa membahas Al-Quran dan bisa masuk ke dalam hati sanubari umat Islam. Apa yang pertama, di luar disiplin-disiplin ilmu yang ada? Kuasai pemahaman tentang al-ijazul balaghah. Yang kedua, kuasai tentang kaidah al-ijazul tasyri. Sabar. Yang ketiga, al-ijazul ilmi. Dan kemudian pahami kaidah-kaidah al-ijazul a'dadi. Baru bisa membahas isi kandungan Quran. Ya kalau cuman modal gimana mau bahas Al-Quran? Gimana? Apa tuh? Apa tuh? Di mana di Al-Quran harus punya ilmu nahwu sorot biar bisa baca Al-Quran? Di mana? Oh, Tunjukkan dalilnya. Al-Quran itu pertama, dengar. Ketika kita berbicara mengenai Al-Quran dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian jelas di dalam Menjelaskan Al-Quran. segala sesuatu. Ya. Dengar dulu. Wa ma arsalna mir rasulin Bahasa Indonesianya aja, nggak usah bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya aja, nggak usah bahasa Arabnya. Murid Edis gimana murid Edis mau bahas Quran sementara mendengarkan ayat suci Al-Quran aja kebakaran, pelernya bengkak. Hah? Biji sakar kalian bengkak ketika dibaca. Gimana mau bahas Quran? Coba ente bacakan saya bahasa Yunaninya kitab Anda. Bacakan. Tidur saya langsung. Kenapa tidur? Karena tak ada dari Kristen yang bisa. Kubacakan Al-Quran. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi liyubayyina lahum wa yudillullah may yasha wa yahdi may yasha wa huwal azizul hakim. Bacakan original teksnya. Orang yang paham kisi-kisi kaidah Quran tahu apa maksud dari ayat ini. Belum lagi dirangkai kemudian ayat sebelum dan sesudahnya. Belum lagi dari ayat-ayat surah yang lain. Orang yang paham Al-Quran itu tembus ke situ. Dia hanya kata Rabb aja. Di mana bacanya Rabbun di situ? Dicari. Yang mana ya? Yang mana ya? Mana bacanya Rabbun? Yang mana ya? Mana ya? Itu yang mau bahas Islam. Itu yang mau menjatuhkan Islam. Bung, Abu Lahab itu pakar bahasa Arab. Abu Jahal itu pakar bahasa Arab. Mempengaruhi satu suku Quraisy. Mempengaruhi sejazirah Arab. Memimpin pemberontakan terhadap Islam. Untuk memusuhi Nabiullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Tapi tak sanggup. Kau datangkan semua setan di atas muka bumi ini membantu Edis, tidak akan pernah bisa menggoyahkan agama Islam. Yang naik ke komalnya yang pura-pura jadi Islam, pakai jilbab, ngaku-ngaku menggunakan bahasa Melayu. Cek. Ternyata oten. Yang naik ke dia Islam liberal, tidak pakai jilbab, rambut pirang, buah dadanya kayak gentong. Cek. Ternyata piti-pitinya suka pakai satu tali-tali nyanyi. Saya Pak, saya lihat sudah berapa banyak kemudian tokoh yang tidak muncul lagi hari ini akibat berdebat dengan Bang Zuma. Tokoh dari kalian, MYM. Kemana dia pergi? MYM. Kemana dia pergi? Siapa lagi? Yang orang politik itu, si Ferdinand. Kemana dia menghilang? Hah? Pendeta Leon. Yang baru-baru ini. Kemana dia pergi? Hilang Pak, hilang. Hilang. Padahal saya masih menggunakan standar, ilmu standar. Masih tataran ilmu ibtidaiyah. Belum naik level. Susah itu, bahas Quran itu susah. Kenapa? Macam kalian mau membahas Quran untuk membedakan antara Yesus yang asli dengan Kristus palsu aja kalian belepotan. Padahal
Dua oknum ini berada di dalam kitabmu. Tapi kalian tidak bisa membedakan itu. Antara Yesus asli dan Yesus palsu kalian nggak bisa pisahkan. Antara Kristus yang asli dan Kristus palsu kalian tidak bisa pisahkan. Tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli dengan tanda-tanda kedatangan Yesus palsu Anda nggak bisa pisahkan. Mau bahas Quran? Hah? Cebok aja kagak mau masuk bahas Quran. Nggak bisa itu. Lanjut teman-teman, silakan. Ya. Bunga. Halo Bunga. Izin dulu, aduh, mau Bang membacakan berita ya, izin ya. Ya, Assalamualaikum. Bro and sis, kalau ada berkat berlebih, mari kita memberi kolekte donasi untuk mendukung program Elis TV mendirikan rumah apologet dengan transfer ke rekening BRI bla 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 bla. Udah ngemis dia. Rumah apologet mau dibangun di mana itu ya? Di laut, Samudra Pasifik, Kutub Utara. Ya, prediksinya udah mulai kehabisan dukungan di sana. Kasihan dia, udah kismin, menghujat, mau pulang serba salah, mau tinggal, mau makan apa? Ya kasihan. Ya bantulah onten-onten, kasihan tuh yang kau dukung tuh. Bantulah dia mau bikin rumah tuh, rumah apologet. Apa sih masuk rumah apologet itu ya? Masih ingat beliau dulu pakai baju koko. Ngemis ini apa namanya? Tajil. Berkat, nasi berkat. Aduh. Masya Allah. Jadi benar teman-teman, kalau ingin menonton kembali siapa Edi sebenarnya, Bang Juma banyak, sampai giginya udah banyak copot sebenarnya itu. Mulai dari grup PN ya, PN nih, sampai ke di Zoom ada semua 4-5 tahun yang lalu. Begitu juga sama Yonatan Nandar. Bahkan sama Yonatan Nandar tuh Sugi juga. apalagi Pak Desugi, saya juga pernah lah. Yonatan Nandar itu kalau nggak Saya salah. tantang kalau bisa jawab ku minum kencingmu setahun tuh. Kalau nggak salah sama Bang Yo itu Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Ya janganlah ngomong di belakang Edis. Apa Bang? Janganlah ngomong di belakang Edis. Masuk aja komalnya dia. Ngapain masuk Bang? Kau orang gila. Kok orang gila? Ya kalau dia nggak gila ngapain dia kabur Bang? Islam TV udah main lawan kita sejak 2012. akan hangus dibuat sosial media, yakinlah. Ngapain dia kabur kalau nggak gila Bang? Kalau Islam tukang seruduknya. Kenapa? Dikit-dikit penistaan agama. Ya, pasti. Apa sih Bang? Ngomong apa sih ini bahasa Indonesia nggak jelas? Aduh. Ngapain kita pura-pura? Suci. Nggak usah sok-sok suci. Apa sih ngomong apa sih ini orang ini? Ya besok naik aja Bang ke Kemal Edis. Ngapain naik Bang sama orang gila? Tantang Ngapain? dulu dia. Kalau kamu punya kemampuan suruh pulang aja ke Indonesia Bang, debat terbuka bagaimana? Oh, menantang dia. Hilangkan dulu hukum penistaan agama. Hilangkan dulu penistaan. Ya, kau jadi anggota DPR lah dulu Bang. Kalau negara maju. Penistaan agama mau dihilangkan. Dia mau menista, memang penista dia. Iya. Berarti memang dia mau menista. Dia mau hapus 156A sama 28. Makanya kalau negara-negara Islam nggak ada yang maju pasti peperangan karena ayat-ayatnya mengajarkan seperti itu. Iya, terkenal Bang, negara yang mayoritas Kristen Bang, terkaya di dunia itu Burundi Bang. Kaya banget dia Bang, Burundi. Kalau di Kristen itu mayoritas itu apa pemain film porno. Karena Tuhannya juga mau mengadakan adegan seks di tempat umum. Itu dia. Semua orang Islam pun ada pemain film porno, tapi jangan ambil orang. Enggak sebanyak Kristen. Karena kalau kita lihat di dalam kitab Anda, Tuhan Anda mengambil istri orang untuk dijadikan aktor pemain dari seks. kitab sucinya. Gitu loh. Tahu enggak? Di kitab Anda itu Tuhan Anda mau mengadakan adegan seks di tempat umum, ngerti? Makanya wajar kalau pemain-pemain seks itu kebanyakan dari Kristen. Ayo. Kan iya kan? Iya. Udah gini aja bro. Lu kalau punya ilmu diskusi yuk. Apa yang kau kuasai bro? Gak bisa, dia framing Bang Andi. Maunya framing, kita framing ganti, kita kasih data. Enggak, kita tanya dulu siapa tahu dia punya ilmu Pak De, coba. Bro, kamu punya ilmu enggak? Kau yang kau kuasai ilmu apa? Coba. Kalau enggak saya turunkan.
Bro, kamu mau nguasai ilmu apa? Tentuin topik diskusi yuk. Gimana? Ilmu congok. Gue itu sampai 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kabur sendiri kan? Gak punya ilmu dia. Ternyata dia adalah kaki tangannya orang gila. Lanjut. Ya, saya sapa dulu. No, Moka, Ucil. Selamat malam, agama apa? Halo, selamat malam. Saya Oten, saya Kristen. Oh, Kristen ya. Oke, Moka, halo Moka. Agama apa bang, Moka? Oke, saya turunkan. Ya silakan Bang Ucil. Bang Zuma monitor abang? Masih. Oh, oke. Ya silakan Bang Ucil. Tadi mungkin udah nyimak di bawah ya. Silakan tanggapi. Apa ini? Oh, ya udahlah. Abang tadi nyimak nggak di bawah? Saya juga baru datang langsung ajukan permintaan saya. Oke. Ya udah. Bagaimana bang? Bang Zuma silakan bang. Iya. Dalam ajaran Yesus kepada Yahudi, saat itu bergelar apa menurut Yesus, Bang? Halo? Ya, halo, lagi di mana? Maksudnya abang dengar suara saya enggak ini? Oh, kirain lagi nelpon. Enggak, soalnya Dengar, suara dengar. abang juga dengarnya hilang-hilang. Iya, jaringan saya nggak bagus. Silakan. Maksudnya abang barusan ngomong apa tadi? Enggak dengar saya hilang-hilang suaranya. Yesus meramalkan akan datang penyesat kepada murid-muridnya di abad pertama dengan gelar apa? Penyesat itu datang dengan gelar apa? Oh, oke. Baik. Jadi di dalam Bible yang mengatakan bahwa Yesus sebelum datang nabi-nabi palsu atau Yesus meramalkan tentang kedatangannya Mesias atau nabi-nabi palsu. Jadi kita di sini mengetahui siapa nabi palsu tersebut, kan gitu. Jadi kita di sini harus mengkaji dengan data dan kita harus buktikan dengan data. Jangan kita berbicara atau kita menuju kepada seseorang bahwa seseorang itu penyesat, tetapi mari kita mengkaji dengan data gitu. Kalau mungkin menurut abang mungkin Paulus, dan kalau menurut saya mungkin siapa, tapi harus kita dengan data gitu. Ya, datanya di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka. Menurut pernyataan Yesus ini, kalau Anda menilai penyesat itu bernama siapa dan gelarnya apa? Oke, baik ya, saya tangkapin ya. Di dalam Bible mengatakan orang yang datang dengan mengatasnamakan dia adalah Mesias. Kemudian dia datang dengan membawa ajaran yang bertentangan dengan Yesus, yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus, ya, membawa nama Yesus ya. Jadi sebenarnya kita di situ belum bisa memastikan ya. Kecuali di dalam ayat atau konteks itu mengatakan bahwa orang yang datang dengan membawa namaku atau membawa namaku, membuat mukjizat demi namaku. Tapi di dalam konteks tentang nabi palsu itu orang yang tidak mengajarkan ajarannya sesuai dengan ajaran Yesus dan orang yang mengaku-ngaku bahwa dia itu adalah Mesias. Ya, sedangkan Paulus dia belajar tentang ajaran Yesus. Kan gitu. Lalu kita mempersalahkan Paulus, salahnya di mana? Paulus mengajarkan ajaran Yesus. Kalau kalian mempersalahkan di dalam ajaran Paulus dan Paulus mengatakan bahwa dia ketemu Yesus, ya nggak apa-apa. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang mengajar tentang ajaran yang tidak sesuai dengan ajaranku, sedangkan Paulus mengajarkan tentang ajaran Yesus, kan gitu, Bang? Enggak, dijawab aja.
Kan itu udah jelas tuh. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kamu ini kan Bani Israel. Lepaskan dulu kekristenannya. Baca data itu secara jujur. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Bom. Dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kau ikuti mereka. Nah, coba Anda jujur nih. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada muridnya bergelar siapa dan namanya siapa? Coba jujur dulu. Kalau ini aja nggak lulus, ngapain kita diskusi? Ya, oke, baik ya. Jadi Abang Suma, Abang memaksakan bahwa saya sebutkan namanya, sedangkan saya tidak tahu, ya. Yang berkata di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Siapa itu yang berbicara? Oke, yang berbicara itu kan Yesus. Nah, Yesus berarti nama mengingatkan ke para murid. berarti penyesatnya itu datang dengan memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Nah, gelarnya apa? Dia datang membawa nama Yesus dengan gelarnya. Iya, kan sudah disampaikan Yesus ya, dengan membuat gelarnya mujizat, membawa nama Yesus. Gelarnya siapa? Ya, nggak maksudnya bukan kita berpatokan kepada gelarnya bahwa karena Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 4, Yesus sendiri mengatakan, dan penyesat itu akan berkata, akulah Kristus. Berarti nama penyesat yang akan datang kepada muridnya di abad pertama adalah Yesus Kristus. Paham sampai situ? Oke, paham Bang. Oke. Kalau sudah paham, sebelum kita naikkan ininya, materinya, kalau sudah paham, kita simpulkan dulu. Penyesat yang datang kepada murid Yesus di abad pertama namanya adalah Yesus Kristus. Setuju? Saya tidak setuju dengan itu, Bang. Itu kan berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Yesus sendiri yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah dia. Itu satu. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Oke, baik. Setuju nggak? Sampai sekarang ini saya belum setuju, Bang. Berarti Anda nggak percaya Yesus. Berarti Anda anti Yesus. Anda anti Yesus. Coba, ini aja Anda nggak setuju. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Setuju nggak? Enggak. Berarti memang Anda bukan pengikut Yesus. Oke, baik. Di sini ya makanya saya bilang, Bang Suma, kita di sini belajar ya. Belajar bagi Anda, mengajar bagi saya. Maka ketika saya mengajar, ada murid saya yang mengaku belajar tapi tidak mau mendengarkan ajaran, itu apa namanya? Cuplis. Iya, tapi walaupun kita itu, dengar Bang Suma, walaupun kita itu udah pintar ya, udah menguasai, tetapi kalau kita tidak paham tentang maknanya, itu sama saja Bang Suma, kan gitu. Abang Suma udah jelas mengatakan seperti begini dan begitu ya, tetapi itu menurut Abang Suma, karena menurut saya tidak sesuai dengan makna atau konteks di dalam ayat yang Abang Suma bawa gitu. Sekarang giliran Anda mau manainya, silakan. Saya diam. Oke, baik ya. Abang Suma tadi mengatakan bahwa saudaraku, jangan ke saya. Itu saya udah final. Sekarang menurut Anda, maksud Matius 24 itu apa? Ini untuk Anda nih. Yang tadi saya kan ditolak tuh. Nah, sekarang pemaknaan Anda itu yang mana? Silakan. Oke, baik. Ya. Jadi sebenarnya tadi kita bahas tentang
nabi palsu kalau berbicara tentang ayat itu ya. Berarti berbicara tentang nabi palsu ya. Penyesat. Oke, penyesat ya. Oh ya, nabi palsu. Oke, ya gini. Abang Suma, saya tahu Abang Suma menuduh bahwa nabi palsu itu adalah Paulus ya. Tapi Abang Suma tahu ya, saya bisa tunjukkan bahwa Paulus itu adalah orang-orang yang benar diutus oleh Yesus untuk memberitakan kabar tentang ajaran Yesus ya. Kemudian orang yang mengatakan bahwa dia mendapatkan Mesias di sana atau mendapatkan Mesias di situ ya, itu harus perlu Abang Suma tahu ya. Itu adalah orang-orang yang ingin menerima ajaran Yesus ya, orang-orang yang tidak mau mengakui Yesus itu, ajaran Yesus itu. Kemudian Paulus itu orang yang dia mengajarkan tentang ajaran Yesus ya. Kalau kita berbicara tentang konteks nabi palsu ya, sedangkan nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang tidak menerima ajaran Yesus, yang tidak belajar memakai nama Yesus. Sedangkan Paulus adalah orang yang belajar tentang ajaran Yesus. Gitu Abang Suma. Jadi Abang Suma Kenapa dia jadi jauh kali dari makna dalil? Di situ nggak ada belajar mengajar. Yesus sedang ditanya nih sama muridnya. Guru, apa Ndul? Apa tanda kedatanganmu? Itu ditanya tuh. Tanda kedatangannya Yesus yang ditanya sama murid. Nah, kata Yesus, nah ini potensi. Potensi apa? Potensi murid-muridku akan disesatkan. Kenapa? Selepas aku pergi, akan banyak datang Kristus palsu mengaku aku. Maka aku harus membocorkan rahasia ini kepada pengikutku, supaya mereka bisa membedakan antara yang datang aku atau yang datang itu bukan aku tapi ngaku aku. Mumpung muridku bertanya tanda-tanda, maka aku berikan kepadanya tanda-tanda. Apa tanda-tandanya ketika aku yang datang? Pertama, baca di Matius 24 yang sama di data nomor 27. Apa tanda ketika aku yang datang, wahai muridku? Kamu minta tanda kan? Aku kasih tanda. Aku akan nampak di tengah langit dalam rupa anak manusia. Semua manusia di bumi akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku sekali lagi nampak di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap melihat aku. Itu Yesus jawab sebagai tanda kalau yang datang itu aku. Sekarang kalau bukan aku yang datang, apa tandanya? Yesus juga bocorin. Apa tandanya kalau yang datang itu bukan aku? Pertama, dia memakai namaku. Sama, akulah Yesus. Dia bergelar Kristus. Itu tanda kalau bukan aku. Yang ketiga, dia bertemu dengan nabi palsu. Nabi palsunya nanti yang akan datang ke masyarakat mengaku bertemu dengan aku. Aku bertemu dengan Mesias. Lihat, ada di sana, ada di sini. Jangan kau percaya, sebab Mesias palsu, Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan kekuatan yang dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Jadi Yesus sudah membocorkan tuh, kalau aku yang datang diikuti tanda-tanda tersebut. Tapi kalau bukan aku yang datang, banyak melakukan mukjizat, memakai namaku, tetapi tanda-tanda tidak ada. Bulan tetap bercahaya, matahari tetap tidak gelap,
bintang tidak berjatuhan, kuasa langit tidak bergoncang, tetapi ada yang mengaku aku, jangan kamu percaya. Pernah nggak ada yang mengaku ketemu dengan Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kiamat? Pernah nggak? Ya, jadi Bang Suma. Enggak, saya tanya tidak dulu, ada. jangan jadi. Ada nggak pernah yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun tapi nggak ada tanda-tanda kiamat? Nah, tidak ada. Yang ditemui Paulus siapa? Ya, yang ketemu Paulus itu Yesus, tapi bukan Ada dalam, nggak tanda-tanda kiamat? karena Abang Suba tidak tahu ya penjelasan itu atau konteks kiamatnya itu. Abang Suba harus tahu ya. Ada Yang nggak perlu tanda-tanda? manfaat. Ada Yang nggak perlu tanda-tanda kiamat? Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus asli pada saat itu? Ada nggak? Ya, tidak ada Bang Suma. Tidak Di situ, ada. Berarti ya, yang datang dalam itu siapa? penglihatan. Asli atau bukan? Ya, Abang Suma tahu di situ dalam penglihatan, dalam bentuk mimpi itu yang didatangi. Hei, kok dalam bentuk mimpi? Dalam Ini penglihatan. Ya, Abang Suma Yesus tadi dilihat mengambil ayat langsung. berapa tadi Yesus itu dilihat tentang langsung oleh perumpamaan. Paulus menurut Dia datang Paulus. pada kali yang kedua. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Kualitasnya ini Bukan lemah. kualitas, Bang. Abang Suma itu kalau berdebat itu, ya kita harus tahu. Abang Suma tadi itu ambil dari Matius itu adalah perumpamaan dia akan datang di akhir zaman untuk menghakimi Iya dunia. memang akhir zaman memang. Ya iya, Kapanpun terus Yesus kalau Abang datang. Suma tadi mengatakan bahwa dia mendatangi Paulus itu, apakah dia datang itu pada akhir zaman? Kan tidak, dia itu datang itu memberi penglihatan Saudara. kepada Paulus. Saudara, Gitu. saudara, andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, maka akhir zaman berlaku zaman itu. Kenapa? Karena kalau Yesus yang asli datang, wajib diikuti tanda-tanda akhir zaman. Kalau Yesus datang di abad pertama, maka kiamat terjadi abad pertama. Kalau Yesus datang di abad kedua, ketiga, maka abad itulah Yesus kiamat. Abad itulah kiamat. Kalau Yesus datang di abad ke-7, maka di abad ke-7 lah kiamat. Karena tidak ada Yesus datang yang kedua sampai hari ini, makanya belum kiamat. Berarti yang datang kepada Paulus dan orang-orang Kristen dan yang murtad itu bukan Yesus, tapi penyesat yang memakai nama Yesus. Itu nasihat Yesus. Alamak. Itulah salah Abang Joma, itulah salah besar Abang itu ya. Kami menurut orang Kristen ya, Yesus itu datang tidak perlu dengan tubuhnya langsung bahwa aku inilah Yesus, tapi dia datang berteofani, artinya dia mengambil Di mana Yesus seperti mengatakan cahaya, ya, dia mengambil seperti di mana penampakan. tanda-tanda Kan gitu. di mana tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli seperti yang Anda sebutkan tadi, teofani yang gitu. Di mana? Ya, kan tadi Abang Suma bilang kedatangan asli. Di mana kan Yesus mengatakan bahwa tanda-tanda kedatanganku itu berteofani? Yesus sebut di mana? Kan aku tadi bilang kalau Yesus menampakkan diri kepada seseorang, tidak mungkin dia langsung menampakkan diri secara tubuhnya. Tapi kalau ada yang mengaku Yesus, maupun cahaya, kalau itulah ada yang disebut dengan menampakkan diri. Abang Suma paham di situ. Bisa nggak Anda malam ini juga Anda jalan kaki ke gereja, sodot jemaat yang ada di kloset, biar otak Anda itu mungkin sedikit bisa berwarna gitu. Daripada Anda bicara di sini, tapi saya berbicara kayak robot boneka yang ada baterainya gitu loh. Apa yang saya sampaikan, apa yang Yesus sampaikan tidak masuk di otak Anda. Kayak manusia itu, Anda itu kayak ada mesin di belakang diputar. Habis itu dilepas. Begitu dilepas Anda ngomong. Tidak kena. Yesusnya mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu aku, tapi tidak ada tanda-tanda itu, jangan kamu percaya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sulitnya berbicara dengan manusia dari sperma babi ini. Oke, baik Bang Suma.
di sini abang kan sebagai gerunda ya, kita saling uji. Bisa nggak Abang Suma? Saya undang Abang Suma, kita saling uji. Undang Siapa lagi. yang benar? Bang Suma, Apa? mau nggak kita cari Allah siapa yang benar? Mau nggak? Sudah terbukti kau menyembah Kristus palsu Malu kok masih dia, takut. Saya pernah undang dia juga. Dia nggak tahu saya pernah undang dia dengan gitu juga, dia nggak berani kawan-kawan. Dia turunin saya waktu itu. apa ini? Kemana? Mari kita buktikan Allah siapa yang benar. Mau nggak kau? Jangan kemana-mana kalau kau Allah berani. yang kamu maksud itu siapa? Allah itu maksudnya apa? Jangan kau kemana-mana. Biar kita Iya, tahu Allah, siapa itu yang bagaimana benar. Anda ingin menguji Allah? Allah bagi Kristen itu apa? Oke, baik. Baik, oke, baik. Baik, ayo. Setuju nggak sama saya kita bahas Allah ini? Jangan Tunggu kau dulu, kesana. jelaskan dulu. Jangan kau pakai jurus setan. Allah menurut Kristen apa? Allah itu apa? Jelaskan dulu. Oke, baik ya. Di sini kita mau bahas Allah, artinya Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Setuju? Allah yang mengutus Yesus Nah, dengan dan Allah mengutus yang nabimu. Oke, boleh. Oke, baik ya. Supaya Abang Suma tahu kan. Jadi kamu Abang sudah Suma akui ya? pernah turunin saya ya waktu Tunggu. itu. Berarti kamu sudah akui bahwa Yesus itu bukan Allah ya? Ya oke ya, saya ikutin maumu. Yesus itu Ibu diutus oleh Allah. enggak, jangan kau kayak setan. Bukan, Yang saya sebenarnya, memang. Memang yang kau saya kayak akui, Paulus. memang saya akui. Jangan kau kayak Paulus, Enggak. ngaku-ngaku Yahudi kepada Yunani ngaku Yunani. Jangan. Sekarang Yesus itu bukan Allah kan? Iya, saya akui Yesus itu diutus oleh Allah. Jadi kita bahas Oke. Allah yang mengutus itu Allah yang benar siapa. Oke, Kau mau nggak? baik. Berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi nih sekarang nih. Jangan Tuhan Yahudi kita bahas Allah yang benar siapa biar kau tahu. Loh, gimana Takut sih? dia ini, takut. Bukan saya bertanya, berarti kau ingin membawa Tuhannya Yahudi, gitu. Bukan Tuhan Yahudi, kan di sini kita bahas. Ya terus Allah. Tuhannya siapa, Cak Ayu? Siapa setelah Yesus Tuhannya Yahudi kan? Dia kan takut ini, jangan alihkan. Kami percaya bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah yang benar. Makanya di situ kita bahas bagaimana Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku itu benar. Siapa? baik. Mau nggak kau? Iya, mau. Berarti yang kita bahas sekarang ini Tuhannya Yahudi kan? Bukan Tuhannya Kristen. Tuhan Yahudi. Kita bahas Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan langit. Kau bilang bahwa Kamu Allah menyebutnya Yesus, apa? Kamu Nabi. menyebutnya apa? Tuhan Ya. yang menciptakan langit dan bumi itu kamu menyebutnya apa? Ya, kalau di dalam iman kami ya kami sebut bahwa Bapa itu. Oh, Bapak. Jangan kau bawa Allah, Bapak aja, Bapak. Oke. Jadi kita menguji antara Allah dengan Bapa. Bapa yang kamu maksud ini yang bertanduk 7 bermata 7 kan? Jangan kemana-mana dulu. Loh, kok jangan kemana-mana? Yang mana? Yang mana yang kau maksud Bapa? Bapak itu ya kami percaya bahwa Bapak itu adalah yang mengutus Yesus ya. Ya, Yang di dalam mengutus perjanjian- Yesus. Perjanjian lama kan Bapak. Kalau dalam perjanjian baru menurut kitab Oh, Injil, itulah ya, yang ku maksud. Jadi gitu. Berarti kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Jangan kemana-mana dulu kau. Takut sekali Enggak, kalau kamu kita jujur bahas dong, jujur dong. Kamu ingin membawa Tuhannya Yahudi. Takut ya, iya memang kau takut sekali bahas apa ini kau. Enggak tahu. Yang penting kau sudah jujur Ya, bahwa iya. yang kamu mau gunakan ini Tuhannya Yahudi untuk melawan Tuhanku kan gitu. Jangan bahas itu dulu. Kita mau berarti Tuhanmu sudah nggak sanggup lawan Tuhanku kan? alihkan pertanyaan lagi dia kawan-kawan. Enggak. Tuhanmu Yesus sudah nggak sanggup kan? Gugur dia kan? Sekarang Kita Tuhannya kan Yahudi bicara yang kau pakai Allah. kan? Kita Tuhan kan lapis bicara. 2. Kita kan bicara Allah dulu, nanti bicara tentang. Jangan siapa kau yang bawa-bawa dia Tuhanku, Tuhannya takut Yahudi. dia. Takut Bukan. Tuhannya Yahudi itu tidak pernah disebut Allah. Astagfirullahaladzim. Gimana? Mulai kita apa tidak? Gimana ini? Ayo. Oke, baik. Saya mulai. Saya yang mulai, jangan kamu. Kan kau dua Tuhan nih sekarang. Jadi Oke, satu nanti data Tuhan. ya. Jadi satu Tuhan melawan dua Tuhan. Ya, gitu ya. Ya, tapi saya minta Bang Suma ya data nanti saya tunjukkan Ya, data oke. semua nanti saya tunjukkan data Oke. bahwa Allah di dunia ini hanyalah Allah orang Israel, yaitu Allah yang mengutus Yesus itu ya. Iya, Di luar baik. Allah itu banyak Allah Ya. tapi ada Allahan. Oke. Artinya Yesus bukan Tuhan. Udah. Yang Kita Tuhan itu mulai. Gimana?
Yang Tuhan itu yang mengutusnya kan? Jangan kau kemana-mana dulu. Enggak, itu pertanyaan saya jelaskan dulu. Nanti kamu ambigu lagi. Nanti kau ambigu lagi. Takut sekali dia ini kalau bahas tentang Allah. Takut sekali dia ini, takutnya. Dongoknya minta ampun. Oke, saya ulangi. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran datang di abad ke-7 kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberitakan melalui Roh Kudus. Salah satu surah di dalam Al-Quran adalah surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Isra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha bikabasin aujidu 'alan nar hudan falamma ataha nudi ya Musa. Kata Allah, Tuhannya Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku sampaikan berita gaib kepadamu. Wahal ataka hadithu Musa, yaitu kisah gaib yang pernah terjadi kepada Nabiku Musa. Ketika Nabi Musa melihat api, lalu Nabi Musa berkata kemudian kepada kaum keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Lalu kata Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, wahai Nabiku Muhammad, aku kemudian berfirman kepada Nabiku Musa, ya Musa, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na alaika. Wahai Nabiku Muhammad, aku berkata kepada Nabiku Musa, ya Musa, sungguh aku ini adalah Tuhanmu. Fakhla'na alaika, maka lepaskan kedua terompahmu. Innaka bil walidil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau berada di lembah suci. Wa anakhtartuk fastami' lima yuha, dan aku Tuhanmu telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu, wahai Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wahai Nabiku Muhammad, sebelum aku berfirman kepadamu, dulu aku pernah berfirman kepada nabiku yang kuutus sebelum engkau. Apa firmanku? Innani anallah. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Jadi menurut Al-Quran, Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tolong kamu buktikan kalau Tuhannya orang Kristen sama seperti Tuhannya Nabi Musa, seperti saya membuktikan Tuhannya Nabi Musa sama seperti Tuhannya Rasulku Muhammad. Tolong tunjukkan data di dalam kitabmu bahwa Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di dalam Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada Rasulmu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9. Silakan. Ya, oke, baik. Ya, di sini saya mau tangkapi dulu ya, Abang Suma. Jangan kau tanggapi dulu. Oke, baik. Kau jelaskan dulu. Oke. Tuhannya Nabi Musa yang datang di kitab Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama ketika Rasulmu Paulus, pendiri agamamu, menuju ke Damsyik dan kedatangan sosok Tuhan. Silakan. Oke, baik ya. Di sini Abang Suma udah mengalihkan topik ya. Tadi kita berbicara tentang saudara, Allah.
Ya, Saudara, kita berbicara mengenai Allah yang kita sembah. Ya. Apakah Allah yang kami sembah sama seperti Allah yang kamu sembah? Rujukannya Nabi Musa. Sabar. Nabi baik. Musa, kepadanya datang Allah Subhanahu wa taala, kepadanya datang kepada Nabi Muhammad, pendiri agama Islam, pendiri agama Islam, dan kamu mengaku Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa. Buktikan. Baik, Kalau ya. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20 itu adalah Tuhan yang sama kepada pendiri agamamu Paulus di dalam Kisah Para Rasul 9 ketika menuju ke Damsyik. Silakan. Oke, baik ya. Nah, di sini saya dengan Abang Suma sepakat tadi bahwa kami membahas Allah ya, bukan tentang Tuhan, bukan Yesus ya. Ini dia berbicara tentang Saya Yesus. tidak Kita berbicara Paulus mengenai lagi, ya. Yesus, lol. Saya berbicara Ini gimana, mengenai Abang Suma? sembahanmu, lol. Ya. Sembahanmu yang datang kepada rasulmu. Kita masing-masing punya rasul. Aku namanya Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Kamu juga memiliki rasul, namanya Paulus. Pendiri agamamu menghadiahkan 3 buku mantra, 13 buku mantra kepadamu. Galatia, Roma, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale. Itu 13 kitab yang konon ceritanya diterima dari Tuhan. Kau buktikan nih. Tak kasih kamu kisi. Kalau kau tak sanggup, aku suruh Pak Bom kemudian tendang bokomu ke neraka. Ingat, saya kasih kau kesempatan sekali lagi. Jangan kau main-main dengan saya. Di dalam kitabmu, di Keluaran 20 kitab yang kau rampok dari agama lain, tertulis Tuhan datang kepada Nabi Musa di Keluaran 20. Itu aja dulu. Gantian. Kau buktikan kepada saya, Ini. Tuhan yang datang kepada Nabi Musa adalah Tuhan yang sama yang datang kepada Paulus ketika menuju ke Damsyik. Diam, Silakan. Bang. Oke, Bang, jangan potong saya. Di sini kita diskusi ya. Jangan di sini kita angkat topik, kita keluar dari topik. Itu yang saya tidak suka ya. Tadi kau sepakat sama saya, Allah yang mengutus nabimu dan Allah yang mengutus Yesusku. Kau lari ke mana? Ke Paulus lagi. Ini yang saya tidak suka. Penonton juga tahu. Tadi angkat topik. Tidak ada, diam dulu. Di dalam kejadian tragedi cerita Ongeng yang diceritakan Lukas, asisten rasulmu pendiri agama Kristen, di situ Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus Kristus. Kau ingin berbicara mengenai yang datang kepada Yesusmu kan? Makanya saya tanya, Kisah Para Rasul yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus. Sekarang kau tunjukkan di mana datanya oknum yang datang kepada Paulus itu sebelumnya didatangi Tuhannya Musa. Di mana? Oke, baik. Silakan. Jadi kita lari-lari ya. Ya, Tidak kok apa-apa. lari-lari pula? Udah, Kan tadi- ini kesempatan terakhir. Kalau Jangan kamu takut. tidak menjawab, Jangan kau takut. aku sama suruh saya. bom-bom Nanti kau tendang buang saya bokongmu lagi sampai kayak neraka. Nah, tadi kita angkat konteks temanya beda. Sekarang temanya beda lagi. Kau alih-alihkan pembicaraan kau lari ke Paulus. Padahal kita bahas Allah yang mengutus Saudara, nabimu, Allah yang mengutus Paulus Yesus. itu rasul kan? Datang padanya Yesus. Yes. Takut kali kau ini. Yang datang kepada Yesus, di mana Yesus disuruh oleh Tuhannya Musa untuk datang kepada kepada Paulus. Nggak paham? Untuk mendirikan agama Kristen. Nggak paham? Kamu Bang Zuma sampaikan apa saya paham, saya dengar dan saya di sini fokus kepada tema. Oke, bagus. Oke, saya tunjukkan ayat. Berarti Saya kamu ingin tunjukkan menunjukkan ayatnya. berarti kamu ingin menunjukkan data Tuhannya Musa datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus. Silakan, kami tunggu. Oke, baik ya. Di sini saya tunjukkan data sekalian. Dia tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhannya dia sama dengan Tuhan orang Israel ya. Al-Quran saya mengatakan itu, kecelo. Jangan kau ngaku-ngaku dulu ya. Al-Quran saya bisa kau bantah. Al-Quran saya berbunyi gitu. Kamu apa? Nah, bukan berbunyi Bang. Kamu tadi ngaku-ngaku bahwa Tuhanmu itu sama dengan Tuhan Israel. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan itu. Ya, Saya bacakan samamu ya. Di dalam kitab Keluaran 20 ya. Di situ diterangkan kemudian
Nabi Musa bertemu dengan Tuhannya dan Tuhannya memerintahkan kemudian beliau untuk keluar dari Mesir. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Gak ada ilah lain. Sedangkan dalam Islam yang datang kepada Nabi Musa adalah Allah, bukan ilah lain. Jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. Ilah yang datang kepada Nabi Musa cuma satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di Islam satu. Ilah yang datang kepada Nabi Musa di kitab Yahudi satu. Itu ilah kami. Lo siapa lo? Sekarang lu buktikan aja lo. Buktikan. Ya, jangan kau nempel-nempel. Sabar dulu. Ilah yang satu itu kau buktikan datang kepada Yesus. Lalu ilah ini menyuruh Yesus untuk mengutus Paulus mendirikan agama lo. Sakit gak lo? Sakit nggak? Silakan. Oke, kau tadi silakan. Kenapa tadi kau nempel-nempel Tuhanmu orang Arab sana dengan Tuhan orang Yahudi ya? Kau nggak mau. Dalil kitab saya mengatakan itu cakangkung. Jangan kau malu-malu. Sekarang apa hubungannya orang Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Kutanya dulu kau. Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah ya, kecuali di Israel, karena itu terimalah. Jadi di dunia ini ya, bagus. Berarti yang diterangkan dalam Al-Quran tadi adalah ilah yang sama, tuyul. Jangan kau ada ilah lain, berarti sama. Terima kasih. Terima kasih. Ajarannya berbeda ya. Kau mengatakan bahwa ilah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah ilah, tidak ada ilah lain. Terima kasih. Dia malu kawan-kawan ya. Nah, sekarang giliranmu. Saya akan diam. Kau buktikan bahwa ilahnya Israel datang kepada Yesus, memerintahkan Yesus mendatangi Paulus untuk mendirikan agama Aliteng pemakan asu. Silakan, saya tunggu. Ya, kamu tunggu, tapi saya minta lagi sekali ya Bang Zuma, saya itu paling gimana ya, paling benci sekali orang yang menempel-nempel Tuhannya dengan Tuhan Israel. Serius, saya jujur saja, Tuhanmu tidak benar, jangan kau nempel-nempel dengan Tuhan Israel. Itu saja yang saya ingatkan kepada kamu ya. Bagaimana Tuhan yang benar, di ajarannya udah benar, masa diampur aduk lagi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ajarannya tolak belakang, kamu sama-samakan. Kamu ingat itu Bang Zuma, itu yang saya harus ingatkan kepada Bang Zuma. Dengar nggak Bang Zuma ini? Mana jawabanmu? Ya, nanti saya jawab, tapi saya ya udah, silakan. Kau teruskan aja. Sekali lagi kamu nempel. Kau teruskan aja, kau teruskan. Mana buktikan ilah Israel datang kepada Yesus, menyuruh Yesus datang kepada Paulus pendiri Kristen pemakan asu. Silakan. Ya, oke, baik ya. Ya, kawan-kawan, ya di sini saya mau tunjukkan data semua ya, bahwa Yesus itu diutus oleh saya izin Tuhan assalamualaikum dulu dong, Pak Runda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bun, makasih Bun. Lanjut. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi saya tunjukkan di sini semua bahwa Yesus itu diutus oleh ya, Allah yang benar, dan itu juga Abang Zuma udah mengakui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar ya, bukan Allah-alahan ya. Masya Allah, Bun Damila. Ya, mana ilahnya Musa datang kepada Yesus? Mana dalilnya? Barakallah fiik. Mana dalil? Masya Allah. Diam kau ya. Di sini kita bukan berbicara tentang Musa datang kepada Yesus, tapi berbicara tentang Allah yang mengutus Yesus. Ya. Ketawa dia sih. Kali kita berbicara Allah yang mengutus Nabi dan Allah yang mengutus Yesus. Mana dalilnya ilahnya Israel datang kepada Yesus?
menyuruh Yesus datang kepada Dia Paulus alihkan, pendiri dia agama alihkan tema, Kristen kawan-kawan. pemakan Ya. anjing. Mana? Kamu tadi sama saya udah angkat tema ya. Allah yang mengutus nabimu, Allah yang mengutus Yesusku. Oh, kenapa kau Iya, alihkan tema mana? lagi sih? Mana Cuma- dalilnya? Kenapa Mana kau- dalilnya? Mana dalilnya? Ilah Israel datang ke Oke, Yesus, aku mana tunjukkan dalilnya? datanya. Ya, Oke. silakan. Mana? Oke, ya. Oke. Aku tunjukkan data semua. Bukan Allah Israel datang ke Paulus, tetapi Allah Israel yang mengutus Yesus. Jangan kau alihkan pembicaraan. Iya. Inilah Coba. dalilnya. Kau kasih data. Ilahnya Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Bukan ilah Israel, ya. Bukan ilah Israel. Jangan kamu ngarang-ngarang, ya. Ya, terserah mula. Siapa yang datang ke Yesus? Tuhannya Musa. Ya, Tuhannya iya, Nabi Musa Tuhannya datang Musa. kepada Yesus. Dalil. Oke, ya. Saya tunjukkan ya. Kita itu belajar, kita tahu. Iya, mana. Ntar aku lagi Mana? nyari. Sampai gigimu tumbuh bisul, kau tidak akan pernah bisa menemukan Tuhannya Musa datang kepada Yesus. 2 jam sebelum kiamat, dalil itu tak ada. Cakangku. Oke. Jangan. Tunjukkan. Mana? Mana? Mm-mm. Kau panggil pendeta-pendetamu hadir di sini. Tunjukkan Tuhannya Musa datang kepada Yesusmu. Mana? Oke. La. Mana? Oke apa? Baik. Oke. Begini. Oke. Saya baca Mana? soalnya saya lihat di Mana? Tuhannya Musa datang ke Yesus, mana? La. Mana? Hei, mana? Lalu aku melihat ada seperti domba. Di tengahnya ada 7 tua-tua bermata 7, bertanduk 7. Itu maksud lo, itu maksud lo, itu. Hei, lol. Hei, kepedean lo, kepedean. Kau hadapi orang sudah puluhan tahun belajar Bible, lo sosokan lo. Mana? Allah Israel datang ke Yesus, mana dalilnya? Koplak. Mana dalilnya coba? Mana? Masolang generasi. Ya, oke, baik. Mana dalilnya? Awas kepalamu gepeng ku buat. Mana? Oke. Apa oke? Ya, Oke aja terus. Kamu dengar dulu ya. Ya, Oke, mana? kau dengar dulu ya. Mana? Di mana? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Kau buka. Oke. Buka di mana? Di dalam, ya. Di dalam. Kau buka di dalam Yesaya 49. Ya, Bahlil. Tidak ada Yesus di Ya. situ, kampret. Nah, dia dengar dulu, kau dengar dulu ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya, Yohanes Yesaya 17:3 ya. Yohanes 5:30. Yesaya ya. itu. Kau dengar dulu. Bahlil, Ya. pemakan batako, dengar. Kamu dengar Yesaya dulu, itu. Yohanes 17:3. Tuhannya Yahudi. Kau Tuhannya jangan Yahudi. kemana-mana dulu. Tuhannya kau Yahudi jangan kemana-mana dulu ya. datang Kita di sini kepada berbicara, ya. Yesaya bin Amos, anaknya Amos, bukan kepada Yesus, kamplet. Yang saya tanya, inilah pertanyaan saya, Tuhannya bukan Musa data. Ya, ini saya datang tunjukkan data. kepada Yesusmu, mana dalilnya? Hoi! Mumpung lagi di gunung. Jangan di-mute saya, Kayak gini sosokan nantang. Mana dalilnya, Dek? Jangan di-mute saya. Kirain Jangan Kalau kamu nggak jawab, saya gantung ya. Saya gantung kalau Mana nggak jawab. dalilnya
Tuhannya Musa datang ke Yesus? Jangan dimut saya. Ini saya baca Iya, dalil, mana Jangan dalilnya? memut saya, jangan baca dalil. Ku dirikan kau gereja di Bolangi ini, ya. Kalau ada dalil kau temukan Ya, Tuhannya kamu- Musa datang kepada Dengar Yesus. dulu Mana? ya. Dengar mana? dulu. Dengar dulu ya. Dengar Iya, dulu. iya. Yesaya 49 ya. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Emang kok Yesus malah jahat kau dia gak di mau Yesaya? menerima. Mampus. Ya iya. Mampus. Ya, jadi mereka takut Mampus. dengan kawan-kawan, takut dia. Ya. Mau nipu dia. Takut dia. Nipu dia. Dia tidak mau Saya menerima kasih kau satu ya. kawan-kawan, takut Ku kasih dia. kau. Ku kasih kau ya. Takut kau. Ku kasih ya. kau. Ku kasih kau. Di mana Yesus pernah datang kepadanya Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Dikatakan dalam original Takut teks dia, kitabmu ya. itu Bentar aku baca Father. dalilnya biar. Mana? Di mana Tuhannya Yahudi pernah dipanggil dengan panggilan Father? Oh, Father. Hey, Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Father. Mana? Dia ya, aku tunjukin data dia takut. Ya, coba. Aku tunjukin data. Coba. Oke, aku Kita baca lihat ya. datanya. Jangan baca. Oke. Kita lihat datanya, coba. Mana? Oh, itu apa yang dia mati lagi? Larangan juga. Ampun sih. Parah ini. Aduh. Karena yang masih tunggu tuh gak saya ikut debat lah bro. Pendetamu suruh ke sini. Ya, jangan dimut saya. Mana datamu? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus mana? Kalau aku mau baca data bagaimana menurut saya gimana sih? Jangan mute saya. Tunjuk aja data, langsung tunjuk data. perjanjian Mana baru datanya? Tuhannya Yahudi datang kepada Yesusmu mana? Ampun dijari. Mana? Yang datang kepada Yesus itu gelarnya Theos. Makhluk bertanduk 7, bermata 7. Malu. Sudah aku jangan bilang. mute saya ya. Saya di sini mana? tunjukkan data. Apa mana? Kami itu jangan sama-samakan. Apa itu? dengan Apa itu? orang Apa itu? Israel, mana? ya. Mana Tuhannya Israel datang ke Yesus? Mana? Oke, Mana? ya. Mana? Oke. Ya. Baik. Oke. Saya Mana? sebelum baca ya, dengar dulu ya. Jadi coba kalian diam dulu, diam dulu. Kau diam dulu. Apa? Sebelum Kitab saya baca apa ayat itu? ini, Kitab ya. apa? Kalau Kitab ayat ini apa? Kitab benar. apa? Dengar dulu, Kitab kau dengar apa? dulu, ya. Jangan kau Kitab kemana-mana. apa? Saya bacakan ayat ini. biar Kitab kau apa? diskusi, Kau yang biar kau kemana-mana. ketahui, ya. Katanya Dengar Tuhannya dulu. Israel datang ke Yesus. Mana Kali dia ini dalilnya? kawan-kawan, takut sekali dia ini. Mana dalilnya? Coba. Oke, ya, diam aku baca ayat ini ya. Diam Mana? ya. Biar kau itu jangan sama-samakan Tuhanmu, Tuhan Arab itu dengan Tuhan Mana Yahudi, Tuhannya bertentangan, Israel datang ya. ke Yesus mana? Mana? Oke, Mana? kau itu ya. Mana? Sini celana ini anak ini. Ya, oke. Dipis di celana ngomong Jadi ini anak. kawan-kawan ya baca, Mana, dengar mana, aku baca mana? kau ayatnya, dengar dulu. Mana? Ya, saya 49 ya. Iya. Tuhan berfirman, terlalu sedikit bagimu dengar, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku Masalah dan untuk generasi. menegakkan suku-suku Yakub dan Bikin untuk kacau membalikan Indonesia. orang-orang Israel yang masih terpelihara. Oleh Tetapi penipu aku akan culik. membuat engkau menjadi perang bagi Bikin bangsa-bangsa kacau aja, supaya keselamatan dari saudara-saudara. padaku Bikin sampai ke kacau. ujung bumi ya. Beginilah Menipu firman Tuhan, Indonesia penyebut Israel dengan agama Maha bawaan Tuhan. penjajah. Dia menantang mana Tuhannya umat Islam adalah Tuhannya Nabi Musa. Sudah kutunjukkan data. Dia yang nantang tema ini. Sekarang saya minta tunjukkan data Tuhannya Yahudi datang ke Yesus. Ditunjukkannya kitab Yesaya. Dasar bahlul penyesat. Jangan-jangan dia nggak tahu jarak Yesaya ke Yesus berapa tahun Aking. Jangan-jangan nggak tahu dia. Bahlul. Aduh. Bahlul. Yesaya hidup kapan? Yesus hidup kapan? Dikira sejaman Mana? kali. Ayo mana? Aku malu ma Ngompol anak orang ini. di depan Bang Suma, ditonton orang. Emak,
Aku malu ma, data tak ada, sok nantang. Nangis. Makanya dek, kurangi makan babi. Karena kau kebanyakan makan babi, mentalmu mental babi. Tak ada malu. Apa itu? Apa? Apa lagi tuh? Apa tuh? Kita apa? Hah? Kita apa? Dengar ya. Ya, dengar. Di mana? Menurut saya ya. Iya, Tadi dia silakan. mengaku bahwa Tuhannya itu sama dengan Tuhan Israel. Enggak usah kau nangis, sedangkan Yesus tidak pernah didatangi Tuhannya Yahudi. Enggak usah kau nangis. Itu ya. Makanya kau itu tahu, makanya kau itu harus tahu bahwa Allah itu bangsa-bangsa itu adalah Allah. Allah berhala. Iya, mana dalilnya? Tuhannya Yahudi datang ke kau Yesus, baca mana ya. dalilnya? Ya, aku telah tunjukkan kepada kamu. Ya, kita Sekarang aku apa itu, tunjukkan data yang lain Dek? lagi. Adik, kita apa Ya. itu, Dek? Kita ini di dalam 1 Tawarika 16:26 ya, kamu baca ya. Ini ya, karena kau mengaku bahwa Allah itu sama dengan Allah orang Israel. Parah ini. Parah ini. Jadi Yesus hidup di zaman Daud. Datang kepada Yesus. Allah orang Israel. Tuhannya Yahudi datang kepada Yesus, mana dalilnya? Dia tadi mengatakan bahwa Allahnya sama dengan Allah orang Israel. Mana? Kenapa kau bahas? Saya terbukti dalam kitab Ya, kawan-kawan, terbukti. dia tadi mengaku Tuhannya Nabi bahwa- Musa datang kepada Tuhanku, ada buktinya. Dia tadi Sekarang mengatakan Tuhannya bahwa- Nabi Musa dia datang tadi kepada mengatakan bahwa Yesus, Allahnya itu mana sama dengan buktinya? Allah orang Israel. Ya. Gak ada Ya, aku bukti. tunjukkan. Tidak ada buktinya. Takut dia. Tidak Takut mereka ada pikir buktinya. dia bisa Tuhannya Musa Takutnya. datang kepada Kenapa? Yesus. Tidak ada Takutnya itu karena buktinya. Tuhannya itu Tuhan Arab. Kalau datang kepada Tuhan Arab, Yesus bukan Tuhan saja Israel. tak Makanya ada, takut dia. apalagi datang ke Paulus. Ya. Tuhannya Yahudi Takut sekali dia nih kalau datang bahas- takut kepada sekali dia. Karena Yesus dia pernah- aja kagak ada datanya, apalagi datang kepada Paulus. Ya, oke. Ya, kita diskusi dengan baik, yuk. Gimana? Nenek Nanti Mukiper, coba kita tunjukkan anak semua ayat acu, gimana. diskusi baik. takut. Udah, kau ke neraka, atau kau ke gereja dulu sebelum ke neraka. Itu lubang pantatnya pendetamu, masukkan lidahmu ke situ. Nah, baru terasa itu enaknya. Bahlul, tolol, dongok. Itulah akibatnya. Agamamu yang mempermalukan kau sendiri. Malu, sok paten, sok cantik, sok nantang-nantang, dimintai dalil, pret, tak ada dalil. Apa? Kasih dia menjelaskan apa yang dia mau jelaskan. Tawarik, ya saya. Siapa yang mau dibotolin? Dongok. Kita menang lagi. Ayo pendeta, jangan sembunyi. Hadapi kami. Selama kamu tidak hapus istilah-istilah Al-Quran di Bibelmu, selama itu juga itu artinya kamu mau dipretelin agamamu. Ayo, pertahankan istilah Islam dalam kitabmu. Biar kita kupas semuanya isi perut Bibelmu. Ternyata sadar dia kalau Tuhannya Yahudi tidak pernah datang ke Yesus. Aduh, parah. Kenapa lagi Assalamualaikum sini? warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Gus Waalaikumsalam warahmatullahi Yonatan, Bang Handi, Bunda Mila, Pak Desugi, Iya. dan Nora. Dan Sahabatnya Pak lanjut. Desugi datang. Sahabatnya Pak Desugi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Musuh bebuyutannya ini, Pak. Sahabatnya dia. Oh, sahabat. Kenapa lagi rasmi ini cari kompresor? Teman SD-nya Ahisugi. Udah lama ngilang, tahu bawa temen ya. Ya udahlah, saya pamit. Assalamualaikum. Jangan, Padri. Tersinggung. Dulu waktu Janganlah. sekolah katanya nggak pernah nyampe. Iya. Kok sekarang namanya lain? Dulu Bibel Berjalan. Bang Sugi.
Ada beberapa akun, ada Bible Berjalan, ada Seperti Kristologi. Bun. Oh gitu. Ini yang paling lama ini. Dua natur. Donatur. Ya. Siap. Kita semua ternak ini ya, ternak oten sama ternak akun. Ternak akun lah, kalau enggak gampang kali apa? Betul. Kependet kan. Rasmi, Betul. Rasmi. Ya, selamat apa malam. kabarmu? Rasmi. Baik. Apa? Belum berhenti nyembah anak orang? Kok anak orang Kami sih, Bun? menyembah, kami menyembah Tuhan Allah. Yang keluar dari kubur bukan anak orang. Oh, yang keluar dari kubur ya. Lanjut. Silakan Rasmi. Oke, yang Resmi. kami sembah adalah Tuhan Allah. Ya, Tuhan Allah yang kami Dompala Kardoba. Ampun deh, ya. Baru buka bicara sudah salah. Kenapa mereka ini setiap muncul pasti menyesatkan ya? Tidak ada yang lurus-lurus mulutnya bicara. Harusnya yang kami sembah adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Itu baru betul. Allah, apa pula Allah? Pohon kau sembah. Ini para penyesat tak ada sadar-sadarnya. Rasmi, lebih kau daftar relawan ke Burundi. Dah, Hisugi, coba diterapi dulu tuh temannya tuh. Teman SD-nya. Hisugi, terapi dulu. Hisugi. Loh, yang turun siapa? Itu yang tadi yang salib. yang salib. Hisugi, godain Rasmi dong. Males. Rasmi, godain Hisugi dong. Rasmi, sebenarnya Tuhanmu siapa sih? Tuhan Allah, Tuhan kami. Tuhan Allah lahir menjadi manusia, namanya Yesus. Pagan. Tuhannya lahir. Tuhan kok lahir? Ya, untuk menyelamatkan manusia. Iya. Mengajari manusia, karena manusia dalam penyesatan iblis. Nggak laku di Indonesia, nggak laku. Bawa pulang. Dari mana asalnya ajaran itu nggak laku. Orang Indonesia sudah nggak mau ditipu lagi dengan ajaran-ajaran kayak gitu. Bawa pulang. Tuhan kok lahir. Nggak dipakai di Indonesia, nggak pakai. Dia kan mau menyelamatkan manusia, jadi dia jadi manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, tanya Bu Rasmi mau jadi apa nih Bu Rasmi? Tuhannya jadi manusia karena mau menyelamatkan manusia. Kalau mau menyelamatkan monyet, Tuhannya jadi. Oke, yang diselamatkan itu anak-anaknya, anak-anak Allah. Ya. Aduh. Tuhan turun menyelamatkan manusia jadi manusia. Dia pula yang dibunuh manusia. Manusia disebut dengan anak-anak Allah. Adam disebut dengan anak Allah. Dan keturunan Adam disebut dengan anak-anak Allah. Ini guru SD-nya nih. Gitu ya. Anak monyet. Jangan-jangan Babang Nursena gurunya nih. Perbaiki dulu bicaramu Rasmi. Yang kau terlalu berlebihan sekali dalam hidupmu itu. Tidak ada itu Allah beranak. Tuhanmu mungkin yang bertelur. Kalau Tuhan kami itu tidak ada beranak. Lebih kau pergi besok nonton film Doti. Biar ada ilmu. Yang kau terlalu berlebihan bosku. Tidak ada itu Allah beranak. Yang beranak itu itik. Jangan disamakan. Terus kenapa kau sebut Tuhanmu? Terus kenapa kau sebut Tuhanmu Allah? Allah kita berbeda. Tuhan kita berbeda. Ya kalau Tuhanmu yang anak-anak nama Tuhanmu disebut apa? Anak-anak Allah. Tuhanmu disebut apa? Sebelum masuk ke Indonesia disebut apa Tuhanmu? Tuhan Allah.
Disebut apa di luar Indonesia? Jangan terlalu berlebihan, Rasmi. Tidak bagus begitu. Tergantung bahasa dari setiap negara. Itulah kau penyesat agamamu, agama setan. Sembarangan kau pakai gelar nama Tuhannya agama lain, kau hinakan begitu. Allah turun ke bumi jadi manusia, itu Tuhanmu. Yang kau samakan Tuhanmu dengan Tuhannya orang, bos. Tuhanmu. Pakai Tommy Tuhanmu. Kan ada ji Tuhanmu toh? Ada ji Theos. Kenapa kau pakai Tuhannya orang Islam, bedeng? Dah percaya diri kau pakai Tuhanmu. Pakai kau Theos. Apakah Islam memakai kata Allah? Bukan Allah. Dongo. Kami memakai kata Allah, bukan Allah. Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil itu kata Allah? Dasar penyesat pencuri. Dari KBBI, bahasa KBBI Indonesia. coba kau baca, kau buka KBBI coba. Bahasa Indonesia yang baik dan disempurnakan. Ada yang bisa buka KBBI di sini? Ada yang bisa buka KBBI, kita lihat. Bisa. Penghinaan ini orang Kristen, penghina. Sudah menghinakan kami. Selalu berlebihan kalian itu. Menghina ya. Oke, sekarang begini. Kalau kau katakan saya menghina, dengarkan KBBI. Tuh, kau lihat itu. Apa nih Allah nih? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Allah didefinisikan sebagai nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhan bagi umat Islam, Muslim. Di mana bagi umat Kristen? Kau nipu, Rasmi. Lanjut lagi. Menipu, bukan cuma menipu, dia menghina, menista, menghujat. Inilah kau. Agamamu secara sadar menghina Tuhan yang umat Islam dengan mengatakan Allah turun ke bumi jadi manusia. Itu penghinaan. Kenapa kamu nggak pakai Tuhanmu saja? Kan ada Tuhanmu toh. Ada dewa, Theos. Kenapa kau nggak pakai saja itu Tuhanmu? Kenapa kau pakai Tuhannya umat Islam? Menista umat Islam. Oke, maaf dulu ya. Kalau itu penghinaan, bagaimana dengan di surganya Islam yang tidak ada hukum? Lalu bagaimana perkawinan dengan 70 itu urusannya umat Islam. Tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Tidak ada urusannya dengan kau. Umat Islam dengan konsep agamanya, surga-surganya Islam, Tuhan-Tuhannya Islam. Terhina. Tapi kami tidak mengambil. Turun kau lonte, turun kau biadab. Turun kau lonte, anak asu, anak anjing. Turun anjing babi. Turun kau anjing. Kau ke neraka. Kau ke neraka anjing. Kau ke neraka. Sama kuntilanak sih. Turun anjing. Kenapa gak diturunin sih? Anjing, kau turun. Anjing. Bukan moderator. Turun anjing. Turun kau anjing. Anak lonte. Bang Juma, kita ke surga. Anak lonte. Anak lonte. Anak lonte. Itu kelakuan Tuhan Rasmi itu yang mau mengadakan adegan anak lonte. Anak asu. Dengarkan ya. Orang Tuhan dia yang kayak germo kok, ngapain nuduh orang? Di Indonesia ini, di dunia ini, kalau kita dikatakan di surga tidak ada proses nikah. Bukankah pengesahan hubungan suami istri, laki perempuan itu yang mengesahkan itu adalah Tuhan? Ya kan ya? Tuhan mengatakan aku berikan kau pasangan, sah. Di surga, laki perempuan masing-masing mendapatkan pasangan. Tuhan yang memberikan pasangan, sah. Mana haramnya? Tuhan yang menghalalkan kok. Halal. Sekarang pertanyaan saya, kalau si anak asu tadi itu mengatakan bahwasanya di surga Islam itu seperti tuduhannya, sekarang di dunia ini, ada nggak orang Kristen yang mampu menunjukkan kepada saya syarat sah sebuah pernikahan
di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran Tuhannya? Ada nggak? Dalam surah At-Tur, surah At-Tur ayat 20 itu. Itu kan jelas itu. Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli. Tuhan yang mengawinkan. Dikawinkan. Tuhan yang mengawinkan sah karena Tuhan yang menikahkan. Sedangkan di surga kalian di dunia dulu. Tolong tunjukkan syarat sah nikah dalam Kristen. Apa syarat sahnya? Ayo. Tunjukkan. Menghina aja. Dari tadi udah buka ini. Baru buka komak mulutnya sudah menghina. Allah turun ke bumi. Jadi manusia. Mau sampai kapan kalian kayak begitu? Hah? Minoritas saja belagu kalian tuh. Ini kalian kalau tidak ganti-ganti tuh nama Tuhan kami dari kitab kalian itu. Sampai kapanpun Bang Suma akan tetap hadir menghantui hidup kalian. Hilangkan dulu itu istilah Islam di agamamu. Kalau kau mau tenang. Hilangkan itu. Kenapa kamu sifatnya kayak maling, pencuri? Mental penjajah. Rampas punya orang, habis itu klaim punya dia. Gak malu. Tanya anak Tuhan. Tapi kerjanya mencuri. Katanya lebih dulu datang. Tapi jiplak yang belakangan. Dasar mental penjajah. Semua dirampas. Harta benda dirampas. Nama Tuhannya orang dirampas. Nama kitabnya dirampas. Mental pencuri, perampok. Dasar. Nah kucing. Kucing aja nggak mau disama-samakan sama Rasmi. Ya kalau Kristen ini sampai berani menghilangkan istilah-istilah Islam dalam kitabnya, ya Kristen langsung lumpuh. Lumpuh total, stroke. Gak bisa bergerak dia. Mau orang Islam diajak, ayo nyembah Theos gitu, mau. Gak laku bos, gak laku. Sedangkan udah maling punya orang Islam aja gak laku, masih juga minoritas, apalagi gak maling. Nyampah lah di Indonesia. Gak laku. Kalau istilah-istilah Islam dibuang dari kitab mereka. Apa jadinya ya? Ya, kurasa lebih banyak Buddha, Hindu daripada Kristen. Yes sih. Gagal total. Coba suruh hilangkan tuh kalau berani LAI itu. Buang kata Allah, buang kata Alkitab, buang kata Rasul, buang kata Roh Kudus. Langsung lumpuh, besok langsung lumpuh total. Gak bisa jalan lagi dia. Gak berani, karena mereka memang gak pede berdiri di kaki sendiri, gak pede. Gak kayak Islam. Islam dimanapun, ini saya Islam. Ya kan? Ini kitab kami Al-Quran. Gak ada kitab kami jadi Bible di negara mana itu gak ada. Tetap aja Al-Quran. Bangga kami. Nama Tuhan kami Allah. Dah nggak ada nyamar-nyamar nama Tuhan. Ini Kristen ini perusak peradaban. Nempel sama orang Hindu Tuhannya berubah. Jadi Sang Yang Widi. Nempel sama orang India berubah jadi Bagawan. Nempel sama orang Cina Tuhannya berubah. Sungguh Kong. Kan kayak gitu lagi. Agama paling nggak punya malu memang Kristen. Dan ayolah ya kawan-kawan Kristen, kembali ke kandang kalian masing-masing, pakai istilah-istilah kalian masing-masing, jangan dompleng, bikin malu tahu, bikin malu. Dulu kau masih bisa tenang-tenang sebelum kami hadir, sekarang ku buat mencret kau, kita buat mencret di celana kau, betul. Mana ada pendeta yang sanggup ngadepin kami, apologet Islam Indonesia? Nggak ada. Dek Nara. Nangis, semua menangis. Nona Pantai itu siapa? Halo Nona Pantai.
Nah, silakan Bunda Rama. Nona, Kristen Muslim Nona. Nona. Moka, Kristen Muslim Moka. Moka. Kristen Moka. Moka ini naik turun tapi nggak ada suara, gimana maksudmu Moka? Harman. Udah mau ngomong si Moka tadi. Harman. Kristen. Harman, Kristen. Fox, Kristen Fox. Saya pikir Bunda Rahma tidur. Enggak, Bun. Fox. Oh, Fox. Udah pada tidur nih yang dinaikkan ya. Fox. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Jadi mereka nggak bisa berdiri sendiri ya, harus mau ngambil punya orang. Jadi mereka ini seperti benalu. Benalu kan hidup di atas pohon, sebuah pohon, batang pohon tuh benalu. Dia numpang punya pakai Yahudi, ngambil istilah-istilah Islam, punya jati diri lah kalian. Ayo teman-teman Kristen. Julius Kristen, saudara. Julius, Oten. Bersuara dia. Silakan. Ya, parasit. Halo, Kristen? Julius? Iya, Kristen. Silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Bang. Halo. Ya, silakan. Mau bertanya. Silakan. Makasih, saya jawab ya. Belum bertanya. Oh, belum ya? Baru mau. Silakan Bang Julius, jangan ragu, jangan bimbang. Silakan. Saya mau bertanya apa ya, kalau apa gimana sih, menurut abang, kenapa sih ini anak ini? Iya, aku ini kayak ngigau. Menurut abang, sebelum kau bertanya, teman-teman netizen yang 5K ini ya, tolong di pulau-pulau Bunda Mila ya, tolong pulau-pulau saudaramu yang di atas ya. Terima kasih, lanjut. Oke, ya. Jadi saya mau bertanya ya, karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi ciptaannya kan. Sedangkan Tuhan Abang dia mengutus nabinya untuk merangi manusia supaya manusia itu mengikuti dia. Gimana itu menurut Abang? Itu Tuhan yang benar apa Tuhan yang salah? Coba saya dengar penjelasan. Maksudnya gimana sih pertanyaannya itu? Apakah Tuhan yang benar itu Tuhan yang mau menyuruh berperang gitu? Gini Bang, kan saya bertanya, kan Tuhan Abang kan mengutus nabinya untuk merangi manusia agar manusia itu ikuti kepada dia. Sedangkan, ayat mana itu Bang? Ayat mana memerangi supaya mengikuti dia? Ayat mana Bang?
Ya, ada hadis yang mengatakan perangi orang-orang kafir sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Tuhan yang benar itu apakah harus diperangi umat-umat? Ya, kalau di medan perang kan berperang, Bang. Masa di medan perang lagi santai? Kan di medan perang berperang, Bang. Di medan perang ngapain, Bang? Nyantai, ngopi, atau lawan musuh? Kan gini, Bang. Beginilah. Perangilah orang-orang sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah yang disembah. Berarti itu adalah Oke. Jadi gini Bang, justru itu yang benar Bang. Karena kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23, ya itu dikatakan begini, dan akan terjadi, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini menurut Kisah Para Rasul nih. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23 Anda baca di situ. Itu nabi siapa Bang yang akan mengadakan peperangan terhadap orang yang tidak mendengarkan dia? Itu nabi yang benar loh. Kira-kira siapa itu? Yang mana Bang? Kisah Para Rasul. Saya belum baca Bang. Nah yaitu, makanya ini saya kasih tahu referensi dari kitabmu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 23 itu kan jelas tuh. Kisah Para Rasul 3 ayat 23 sekitar. Ada ya? Nih, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ini mengutip dari Ulangan 18 ayat 19. Barang siapa yang tidak mendengarkan Nabi itu, ya, barang siapa yang tidak mendengarkan firman yang diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan aku tuntut pertanggungjawaban. Nah ini Nabi siapa ini? Setelah Yesus ada Nabi yang akan melakukan peperangan. Nih, kalau menurut Anda Tuhan yang mengutus Nabi melakukan perang itu salah, berarti buang aja ini Kisah Para Rasul 2 ayat 23 ini. Kisah Para Rasul 3, 23 ini. Nah, kan gini Bang. Diutus untuk memerangi manusia sehingga manusia itu sembah saja kepada dia. Kan Kenapa gitu. kau pencet itu hidungmu? Ya Ngomong, udah, nyamar-nyamar. Bentar. Ya memang benar bahwa Nabi yang benar itu akan melakukan peperangan terhadap orang-orang kafir. Ini Kisah Para Rasul 3 ayat 23 kau buka dulu Bang, kau baca Bang. Bukan Nabi Bang, bukan Nabi, tapi saya baca dulu, jangan bantah, baca dulu. Maksudnya mempertanyakan Tuhan yang benar. Dan Nabi itu kan bertindak atas nama Tuhan Bang. Makanya itu Tuhan yang benar itu tidak mungkin dia menyuruh untuk perangi ciptaannya, kan gitu. Bagaimana dengan Tuhanmu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek? Ya itu berkaitan, tidak berkaitan dengan untuk menyembah dia. Ini berbicara tentang itu berkaitan karena orang-orang Amalek itu. Itu gimana itu? Itu Tuhan atau setan itu yang menyuruh membunuh anak-anak yang masih netek itu Tuhan yang benar enggak? Jadi gini Bang, saya tanya, itu Tuhan yang benar enggak menyuruh membunuh anak-anak masih netek itu? Itu menyembah dalam ngeles dia. Tetapi ini di dalam dia menurunkan kitab dan Lukas 19:29 bacalah, bunuhlah yang tidak setuju Yesus. Nah itu dia, Lukas 19 tuh, Yesus menyuruh membunuh itu. Suruh membunuh itu. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau aku jadi rajanya tuh. Jadi dengar dulu Bang, di situ kita berbicara di situ adalah konteksnya tentang raja perebut kerajaan, tapi di sini kita bahas tentang Tuhan benar. Kenapa? Ngeles. Kalau gini Bang, kalau Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak Bang? Bentar Bang. Saya tanya sama Anda Bang, kau jawab. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Enggak mau ditanya dia. Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum bener enggak Bang? Jawab. Untuk memperangi manusia agar manusia menjadi dia. Mau didengar aja dia.
ada Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu benar enggak Bang? Tuhan yang benar enggak itu? Tadi kan abang baca Jawab dulu, jawab perebutan dulu. adalah perebutan Tuhan yang Itu mau adalah mengadakan adegan perebutan seks di tempat umum itu kerajaan. Tuhan yang benar enggak itu? Jawab. Jangan kayak mana-mana. Tadi bilang raja. Kita kan berbicara Tuhan yang benar itu yang seperti apa? Makanya saya tanya sama Anda, Tuhan yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum itu Tuhan yang benar enggak? Hah? Di situ Itu Tuhan yang benar. Di situ tidak ada Tuhan berfirman bahwa perangilah orang-orang sampai dia mengikuti Di aku. situ Tapi di ada dalam Tuhan kami mau benar. mengadakan adegan seks di tempat umum. Di sini Ada. maksudnya kita belajar. Nggak mau dengar dia. Ya udah turun. Nggak mau kau diajak interaksi ya. Bunuhlah segala yang bernyawa, bunuhlah segala yang bernyawa. Tapi itu berbicara tentang konteks yang lain, bukan Apa? Bunuhlah pembunuhan ini. Bunuhlah segala yang bernyawa. Semua diberantas tuh. Iya, di situ Tuhan apaan berbicara itu? tentang apa? Konteksnya tentang apa di situ? Apakah Kontes aja lu, gue turunin nyaho lu. Hah? Di situ perebutan kerajaan apa gimana? Apa nggak nyambung kau? Di sini. Nggak nyambung kau. Kasih ludah kudus. Acung. Tanya apa, jawab apa? Nggak nyambung. Ganti-ganti nama pula lagi. Aslinya siapa? Cantik pun hidungnya. Yang tadi si Ucil itu juga itu Pak deh. GID. Banyak GID. yang banyak yang mengatakan Ucil itu Demian katanya. Sepertinya nadanya Demian bukan kayak gitu, nggak begitu. Ini jam berapa ini aku telepon Demian? Bukan Demian. Masih malu lah Demian kalau mau gitu. GID Kristen. GID 01. Udah aktif ya. Kau Kristen atau kau sudah tidur? Enggak begitu. Logatnya Demian enggak gitu. Demian enggak gitu. Pasti masih segan tuh Demian mau diskusi sama kita. Bunda GID, ya. Nontonnya ini pada tidur kali. Apa perlu dibagi-bagi donat ya biar dia follow-follow yang di atas? Follow ya teman-teman netizen, saudaraku yang baik hati di bawah. Tolong follow yang di atas. Udah terlalu lama nggak nongol. Follow yang di atas saudara-saudaramu ya. Sebenarnya banyak sih ya. Sebenarnya banyak di dalam kitab Perjanjian Lama itu Tuhan menyuruh membunuh orang yang tidak menyembah dirinya itu banyak. Contoh misalnya dalam Ulangan 6 Ulangan 13 ayat 6 tuh kan jelas tuh. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya mari kita berbakti kepada Allah lain, ya Tuhan lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu Tuhan bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat maupun yang jauh daripadamu dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia dan janganlah menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Nah tuh engkau harus melempari dia dengan batu. Ini konteks penyembahan nih. Serem banget ya. Tuhan Perjanjian Lama ini memang biadab. Iya. Bahkan istri orang diambil untuk dijadikan aktor pemain seks. Ngeri Bun. Perjanjian Lama itu. Kalau Lukas 19:27 apa Pak deh? Itu tentang ya. Siapa yang nggak mau jadi nggak suka Yesus jadi rajanya itu? Iya. Itu kan pemaksaan banget. Harus diakui raja, kalau enggak ya harus dibunuh depan matanya. Terus Matius berapa ya itu? Aku tidak membawa damai melainkan pedang. Gak usah ke Perjanjian Lama deh, kitabnya sendiri aja. Hattori, Kristen.
Mantap. Silakan Bang, ditanggap itu. Namanya Hattori, kayak orang Jepang ya. Kristen itu Bang ajaran kasih atau seperti apa Bang? Ya, ajaran kasih lah, bukan perangi lah. Di mana tertulis ajaran kasih Bang yang bagus di Bible Bang? Oh banyak sih itu Bang. Seperti apa bunyinya? Karena Abang kan sudah membaca. Seperti apa bunyinya Bang? Oh, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi Tuhanmu, kan gitu Bang. Bagaimana cara mengasihi sesama manusia Bang? Caranya itu loh. Ya caranya kalau misalnya yang lain ada ketabrakan, ya kan, biarpun dia bukan Islam, biarpun dia bukan Kristen, kita tolongin. Ya kan. Terus kalau kita mau masuk rumah, biarpun dia Islam, kita sapa. Gitu Bang. Terus kenapa masih percaya pembunuhan di tiang salib Bang itu ajaran kasih apa ajaran kejam Bang? Di mana Bang? Itu yang mati di tiang salib siapa Bang? Nah, Bang, kalau mereka sudah percaya dia sebagai Tuhan, nggak mungkin disalib Bang. Enggak, bukan itu maksudnya. Anda percaya nggak? Anda percaya nggak pembunuhan di tiang salib Bang? Kalau nggak dia mati di tiang salib, kita nggak dapat penebusan dosa Bang. Nah itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kan itu rencana dia Bang. Saya nggak nanya rencana siapa. Kan ini ajaran kasih nih. Nah membunuh orang di tiang salib itu menurut kamu itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Sudah saya bilang Bang, orang kalau udah percaya nggak mungkin mulai nggak nyambung disalib Bang. Mulai belok nih. Nggak Kenapa nyambung. sih? Kenapa kalian nggak mau selalu belok-belok kalau diskusi? Oke. Kau bertanya, ya saya aja menjawab lah. Ya pertahankan ajaran Gimana? kasihmu. Belum Makanya saya tanya. belum saya menanya Itu ke kamu. Itu pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab dulu. Sekarang Bang. Kok sekarang? Jawab yang ditanyakan Bang. Hattori, Ninja Hattori, jawab yang ditanyakan. Jangan memaksakan kehendak pemikiran kalian. Orang lagi nanya ini Makanya nggak kalian maksa. bodoh. Itu. Pertanyaan sederhana nih. Pembunuhan itu, dengerin, pembunuhan di tiang salib itu Pak ajaran kasih kah itu? Silakan. Sama kayak gini saya bikin analogi Bang ya. Dengar dulu. Dengar dulu. Aduh. Belum ada otaknya lurus itu belum ada. Kalau pakai otak. Ditanya apa jawabnya? Langsung kejam-kejam. Belum saya nanyain Al-Quran. Langsung kejam. Ya selesai dulu ini. Saya tes dulu kau bahasa Indonesianya. Nah, pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Kejam. Ya saya ikutin narasimu lah. Itu aja. Ya saya ikutin narasimu kejam. Udah. Ya, udah saya ikutin narasimu kejam. Nah berarti bukan narasi saya nanya sama kamu. Iya kan pengertianmu kan berarti melalui pikiranmu mau ditanya kan? Saya lagi nanya, bukan narasi. Iya, berarti pemikiran kamu kan? Kau yang jawab lah, kan ada yang mati di tiang salib nih. Berarti kau percaya? Kan? Dengerin, ada yang mati di tiang salib. Kau percaya kan? Ada yang mati di tiang salib. Pertanyaannya sederhana, pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Oh, mak pedofili bodoh kan, mak pedofili. Jawab. Susah amat bahasa Indonesianya. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib yang namanya Yesus, kamu tuh bukan Kristen. Kristen itu pondasinya di situ. Aduh. Kalau tidak ada pembunuhan di tiang salib, kok nggak jadi Kristen? Makanya saya tanya, pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Makanya gini loh Bangku. Ya, nggak usah belok-belok. Jawab dulu. Jawab dulu, nggak usah begini. Jawab dulu. Gue siksa kau kalau nggak jawab. Kenapa sih kok malu jawab? Terus terang aja. Ayo terus terang. Jujurlah. Ya kau otak setengah. Di situ ya. Emosi dia. Ya. Kau ke laut. Justru kau tidak ada otak. Kau ke laut aja udah. Kau diturunkan. Justru mereka nggak ada
Gak ada otak bang, masa Tuhan yang keluar lewat kelamin dituhankan tuh gak ada otak kau. Kalau kau bilang kami otak sepatu, justru kau gak ada otak. Tuhanmu keluar dari kelamin. Umat Muhammad ini kenapa bodoh kali? Kenapa Tuhanmu keluar dari kelamin? Udah, jangan berbalas pantun bunda. Nggak enak Udahlah lanjut bang. Ya, penyembah germo, ini penyembah germo yang naik. Umat Muhammad. Iya, penyembah germo nih. Tuhanmu kan nggak ada bedanya sama germo itu. Benar Ya kan? orang gila, diturunkan benar orang gila ya. Nah kan Yesus orang gila juga. Di dalam Al-Hijr, ya? Markus 21 tuh. Markus 21 ayat 3 kau baca itu. Al-Hijr itu pas Bahkan menurut kaum keluarganya sendiri Yesus itu orang gila. Tuh. Aduh. Itu. Gimana ini penyembah orang gila ini? Woi, penyembah orang gila. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak menyebut dia. Karena menurut mereka Yesus gila. Baca baik-baik itu Markus 21 ayat Markus 3 ayat 21. Kau baca itu. Kenapa Yesus di situ dikatakan gila? Al-Hijr. Kenapa? Muhammad orang gila. Loh, Yesus yang gila kok. Kalau Muhammad dikatakan orang gila, yang mengatakan orang kafir, wajar. Tuduhan. Tapi yang mengatakan Yesus gila kaum keluarganya sendiri. Ini lebih paten ini. Tuhan gila itu. Nah, Tuhan kok gila? Sama kayak Muhammad gila. Kalau Nabi Muhammad yang menuduh gila kan musuhnya. Musuhnya itu wajar dong, namanya juga benci. Mengatakan Nabi Muhammad gila kayak penyihir kayak. Ini yang jadi masalah, kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Kan lebih paten kalau orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, ya itu nggak apa-apa, itu nggak ngefek. Tapi kalau kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila, wah ini dahsyat. Karena yang lebih tahu Yesus itu kaum keluarganya. Ya orang Kristen 2000 tahun yang lalu mengatakan dia Tuhan. Kenapa kejang-kejang sih? Saya kan nggak ini. Itu kan ada tertara di Al-Quran. Di dalam Markus 3 ayat 21, kenapa Yesus bilang gila? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu Yesus dikatakan gila itu? Apa itu? Nggak bisa diskusi dia. Tadi saya katakan Tuhanmu germo, nggak ada yang berani bantah. Tuhan mau mengambil istri orang untuk diadakan seks di tempat umum, nggak ada yang berani bantah. Ayo, Tuhan atau germo itu atau sutradara film prot-prot? Coba Bang Excel ini sahabat orangnya sopan nih. Bang Excel, selamat pagi. Ayolah diskusi pakai ilmu, pakai data kita. Yang kita omongkan di sini kejadian di Bible loh, kita tanyakan. Jadi sambunglah karena bahasa Indonesia loh. Contoh data yang tadi waktu keluarganya mengambil dia mengatakan tidak waras lagi. Diselesaikanlah dengan bijak. Apa komentarmu? Kalau tidak ada pembunuhan itu yang salib, kamu kan nggak beragama Kristen. Pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Ya dijawablah. Kenapa sih nggak nyambung-nyambung itu loh? Ajaran kasih gimana? Ajaran kasih kayak gitu. Atau kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, gimana cara mengaplikasikan itu ya? Musuh dikasihi sama orang gitu. tua sendiri disuruh dibenci. Terus ajaran kasihnya tadi katanya ada tamu datang, kita hormati. Gak pernah baca itu. 2 Yohanes 1 ya. Pada ya 10-11 ya. Ya. Gak boleh nerima tamu beda agama. Jangan kau menerima di rumahmu, jangan kau mengucapkan salam, jangan kamu menerima dalam rumahmu. Apabila kau mengucapkan salam, itu upah jahat yang kau lakukan. Gitu kira-kira ya bunyinya ya. Betul. Mana tolerannya itu? Ini kalian ini nggak pernah baca Bible, tapi menyerang yang nggak tahu ilmunya. Inilah namanya anak buahnya si gila yang kabur ke luar negeri. Siapakah namanya itu si gila itu? Kalian itu dikasih ilmu tapi nggak berdata. Lagi dalam masuk area diskusi kan malu kau. Semua yang kami bawakan di sini itu berdata di Bible.
tanpa ditambah, nggak dikurangi. Kami tanyakan kepada Anda. Ini loh diskusi kayak gitu. Ya, gua naikkan kau ya, tapi kau jawab. Gua naikkan, tapi kau harus jawab pertanyaan dari awal. Mana lo? Nih, tuh gua naikkan. Mana dia? Kalau pencet ya, tunggu ya. Gua naikkan ya. Nih. Nah, jawab. Pembunuhan di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Jawab. Matori, jawab. Kecil suaramu, katanya mayoritas. Kecil mah suaramu, Acung, nggak jawab kan? Aduh, aku masih siang ini denger ludah-ludah kudus ini, gimana ceritanya nih? Enggak, cuma bersin Bunda. Kecil suara begini katanya kecil, gimana sih? Kencang banget. Kalau pakai headset Makanya kalau mau naik beli cotton bud sekilo, kau korein dulu telingamu biar nggak budek. Orang suara sebesar itu dibilang kecil. Udah tahu minoritas tapi belagu. Mixer aja gua pakai harganya 2 juta. Belum mic-nya 1.500.000. Gimana mau kecil lo? Kupingmu yang budak bermasalah. Banyak tai babi yang nyangkut di kupingmu tuh. Keluarin. Ih, jijik kali. Kita sapa dulu Bang XL, Oten toh. Pastilah tanda salib. Oten, Bang XL, silakan. Apa yang mau disilakan? Itu tadi pertanyaannya Bang Handi, silakan Deng. Bang Handi. Kan menurut teman-teman Kristen katanya ajaran kasih, gitu ya Bang ya? Bagaimana sih cara mengaplikasikan ajaran kasih itu di Kristen Bang? Mengasihi sesamanya. Itu ajaran siapa Bang? Ajaran Yesus. Bagaimana cara mengasihi sesama Bang? Ya mengasihi, gimana mengasihi sesamanya? Tapi kenapa Anda meyakini pembunuhan di tiang salib itu mengasihi atau membunuh Bang? Oh, itu sudah apa namanya? Sudah dituliskan di Alkitab, dinubuatkan bahwa saya nggak nanya nubuatan. Anda percaya kan pembunuhan Yesus, Bang? Anda kan percaya pembunuhan Yesus di tiang salib, Bang? Anda kan percaya pembunuhan di tiang salib, betul? Nah, pembunuhan itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Pembunuhan Tuhanmu di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Gimana maksudnya? Pura-pura nggak dengar. Membunuh orang di tiang salib itu Bang, itu pelajaran kasih atau pelajaran kejam? Kalau membunuh yang kejam. Ya kejam. Ya udah jujur lo. Berarti landasan agamamu Kristen adalah pelajaran kejam. Karena kalau tidak ada pembunuhan, tidak ada Kristen. Bukan agama. Pertanyaan kan tadi bukan agama. Iya, itu pembunuhan Yesus di tiang salib. Gimana itu? Itu kan sudah dibuatkan. Saya nggak nanya nubuatan apa, kan pembunuhan Bang. Ya setiap pembunuhannya kejam lah. Iya, berarti ajaranmu berdiri di atas pelajaran kejam. Beda halnya kalau dengan Yesus itu dan dibuatkan dia bakal mati di kayu salib. Siapa yang menubuatkan dia Bang? Allah itu sendiri. Di mana tertulis? Di mana tertulis Bapak menubuatkan Yesus mati terkutuk? Tertulis di mana? Bapak dan Yesus itu adalah satu, jangan dibeda-bedakan. Iya, di mana tertulis ada yang menubuatkan Yesus mati di tiang salib? Tertulis di mana Bang? Kan tadi Anda mengatakan dinubuatkan. Siapa yang nubuatkan? Ya Allah itu sendiri. Gimana sih kamu bro? Di mana kamu ini diskusinya nggak ngerti apa-apa? Kok nggak ngerti? Dia bilang dinubuatkan dia. Ya siapa yang menubuatkan pembunuhan itu? Dia akan datang ke dunia dan akan mati di kayu salib untuk. Ya siapa yang menubuatkan itu? Ya dia Allah itu sendiri. Oh, dia menubuatkan dirinya sendiri begitu? Betul. Tertulis di mana itu? Dalam Alkitab. Di halaman berapa?
halaman sekian-sekian. Saya lupa halamannya. Dodol, modal congor. Asal bunyi kau bro, nggak ada itu Yesus membuatkan dirinya dibunuh, nggak ada. Kalau ada gimana? Silakan cari. Iya, kalau ada gimana? Ini kan Ya udah, cari aja. sudah 1:30. Nggak mungkin saya cari Alkitab kan. Jadi menurut nggak apa-apa, ikuti aja. Jadi menurut kamu Yesus sengaja mematikan dirinya di tiang salib, gitu? Sebelum dia datang ke dunia, dia sudah menubuatkan dia akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Di usia berapa Yesus tahu dirinya nanti akan mati di tiang salib? Di usia usia berapa? Berarti ajaran bunuh diri ya. Iya, ikuti aja bunda, nggak apa-apa. Jadi waktu bayi Yesus waktu bayi dia udah tahu nggak? Nanti aku mati nih di umur 33 tahun. Sudah lah. Okay. Udah tahu ya? Udah. Kira-kira hidup gitu bahagia nggak sih? Karena dia di dunia ini bukan manusia aja, tapi dia itu Allah. Oh, Yesus juga Tuhan. Betul. Jadi yang mati di tiang salib Tuhan. Ya, itu kan badannya manusianya, dagingnya, tubuhnya kan tubuhnya manusia. tubuhnya bukan Tuhan. Waduh, gimana sih kamu Bang Andi? Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Berarti Tuhan mati dong di tiang salib. Oke, saya tanya, kamu punya roh Bang Andi? Saya bukan Tuhan. Iya, kamu punya roh? Saya bukan Tuhan. Jangan samain Tuhanmu sama saya. Dulu. Kamu punya roh? Ada. Apakah rohmu dan dagingmu sama? Berbeda lah, daging sama roh. Ya udah, ya berarti Tuhanmu sama dengan saya. Ya begitu juga Yesus. Oke, jadi kalau begitu Tuhanmu sama dengan saya lebih hebat. Saya bisa nyetir mobil, saya bisa merokok, saya bisa manjat pohon. Itu kan pendapatmu. Nah kalau kan samakan Tuhanmu dengan saya. Kan Yesus punya roh. Berarti kamu samakan Tuhanmu dengan Bang Handi sama dengan iblis juga Bang Handi. Iblis itu juga roh. Ada wujudnya. Jadi yang mati di tiang salib siapa, bro? Ada wujudnya. Mana wujudnya? Ya kau itu iblis. Bro, kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah nggak paham. Tidak ngerocos. Kesimpulannya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Udah, saya jelaskan, jangan dibantah ya. Tinggal dijawab saja, yang mati A manusia B Tuhan. Dengar dulu baru gue jelaskan. Yang mati di kayu salib adalah tubuhnya Yesus. Ya, saya nggak nanya yang mati tubuhnya atau yang mati itu Tuhan atau manusia. Jadi bedakan daging dan roh. Saya ulang kembali, yang mati di tiang salib A Tuhan, B manusia. Dagingnya Yesus. Oke, dagingnya berarti tulangnya hidup. Rohnya berarti manusia yang nebus dosanya Bang Handi. Enggak, kalau dagingnya yang mati berarti tulangnya hidup. Kan Yesus punya tulang. Gua ikuti aja cara lo. Makanya gue bilang keren. Jadi dagingnya yang mati, tulangnya mati juga nggak tulangnya? Tengkorak kepalanya mati juga nggak? Kan daging, kan tengkorak kepala bukan daging. Bagaimana itu? Jadi daging tubuh itu nggak satu. Kalau kau bilang daging tadi, nggak pernah bilang tulang. Makanya saya tanya yang mati itu dagingnya doang apa tulangnya juga mati? Di dalam tubuh manusia hanya ada roh dan daging. Saya nggak nanya itu. Kamu tadi daging yang mati. Kalau kamu tidak tahu itu dasarnya, dagingnya yang mati, apakah tulangnya juga mati? Ada darah. Kalau kamu tidak tahu dasarnya itu, dasar ini malam ini memang Kristen semua ini udah kayak di apa ya? Kayak robot. Kayak robot dia, kayak robot dikasih baterai. Mereka nggak ngerti apa-apa, sudah percuma. Kau sendiri yang ngomong loh, dagingnya yang mati. Nggak ngerti, ngomong nggak ngerti lagi gimana sih? Nggak ngerti, lo nggak ngerti. Kalau lo yang mati itu lo jawab manusia, berarti yang kau menuhankan anak manusia yang manusia yang kau tuhankan itu. Poinnya di situ. Mereka ini kayak makan buah simalakama ini. Lu pasti udah jadi Kristen. Buah simalakama dimakan dia nangis, nggak makan juga nangis. Bagaimana tuh coba? Bro, yang bunuh Tuhanmu siapa, Bro? Yang bunuh daging deh, gue ikutin. Yang bunuh daging siapa, Bro? Manusia. Siapa yang ciptakan manusia itu? Allah. Bukan Yesus. Tahu nggak Yesus itu dari mana?
Itu lain ditanya, lain nanya balik gitu loh. Ya iya. Gimana sih ini orang? Makanya Saya buat tanya pertanyaan balik. itu ngerti dulu pertanyaannya apa. Iya, makanya Baru saya bertanya. bertanya supaya kau jawab, supaya ngerti. Ya justru dengerin itu. pertanyaannya, dengerin. Pertanyaannya Yang itu harus kau ngerti dulu. menciptakan, dengerin. Yang menciptakan, yang membunuh Yesus itu siapa? Jawab. Manusia diciptakan oleh Allah. Berarti bukan Yesus yang ciptakan. Jadi manusia berbuat dosa, Allah lah turun ke bumi menjadi manusia, yaitu Robot, Yesus. bener-bener robot. Saya ulang ya pertanyaannya ya. Siapa yang menciptakan yang membunuh Yesus? Siapa yang menciptakan yang membunuh Yesus? Siapa, Pak? Siapa yang menciptakan yang membunuh Tuhanmu di tiang salib? Allah itu sendiri. Berarti Yesus bukan menciptakan pembunuhnya, betul? Yesus itu datang setelah manusia berbuat dosa. Enggak nanya datangnya kapan, enggak nanya. Enggak, saya nanya itu, enggak nanya itu. Ya udah, apa pertanyaannya? Ya, diulang ya. Apakah Yesus yang menciptakan yang membunuh Yesus? Jawab. Apakah Yesus yang menciptakan yang membunuh Yesus? Apakah Yesus? Mana dia ngerti, Pak? Aduh, Oten kasihan Apakah kali Yesus hidup apa? kau. Tuhan aja, lihat blenger dia, nggak ngerti-ngerti. Diulang ya, sederhana nih. Apakah Yesus yang menciptakan manusia yang membunuh Yesus? Jawab. Apa? Apa itu? Astagfirullah. Seperti yang kamu katakan, iya. Oh, berarti ciptaan membunuh penciptanya, betul? Ciptaannya membunuh penciptanya. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Udah ke laut aja, bro. Gimana bisa ciptaan membunuh penciptanya? Gimana kau ini? Aduh. Kan Allah itu jadi manusia. Ya bisa jadi. Sebenarnya Yesus ini manusia apa Tuhan sih? Bisa dikatakan manusia, bisa dikatakan Allah. Yang benarnya yang mana? Dua-duanya. Oh, dua-duanya benar. Yakin tuh? Yakin. Jadi anaknya Maria dua macam. Anaknya Maria dua macam. Anak Maria itu manusia, yaitu Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Seperti yang kamu katakan. Jawablah, iya atau tidak? Seperti yang kamu katakan. Siapa Tuhannya Maria? Allah. Bukan Yesus. Kalau dia jadi manusia, bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan. Kalau Yesus bukan Tuhan, selesai. Dia diakui Yesus bukan Tuhan. Ya udah ya. Sendiri bingung sama pertanyaan, sama jawaban dia sendiri. Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Lu yang bingung jadinya kan, pusing kan. Yesus Tuhan atau bukan? Ngapain kita pusing orang kita yang nggak nyembah? Jadi bilang Allah itu jadi manusia, yaitu Yesus. Oh, berarti Bunda Maria melahirkan Tuhan. Balik-balik pertanyaannya. Ya, siapa Tuhannya Maria? Allah. Bukan Yesus. Kalau di bumi, ya juga Yesus. Berarti Tuhannya Maria Yesus. Tuhannya anaknya sendiri. Jadi Tuhanku adalah anakku. Iya aja berpuas kamu. Berarti Bunda Maria. Berarti Bunda Maria merawat Tuhan ya? Gimana? Bunda Maria merawat Tuhan. Dagingnya, ya betul. Jadi kalau dia manusia perlu makan. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Gimana? Berarti Yesus bukan Tuhan. Ya kalau dia jadi manusia gimana? Berarti bukan Tuhan karena dia manusia. Kok bukan Tuhan? Dia menjadi manusia, bukan manusia menjadi Allah, tapi Allah menjadi manusia. Berarti anaknya Maria Tuhan. Makanya dia perlu makan, minum. Oh, berarti Tuhan perlu makan. Tuhan perlu makan.
Kalau jadi manusia ya perlu lah. Oh, berarti dia bukan Tuhan karena dia manusia. Astaga. Iya. Mana aja kamu Bang Andi dari bilang Allah itu menjadi manusia. Iya, berarti waktu dia manusia bukan Tuhan dia. Kalau dia tidak makan, kan tidak mungkin dia manusia di bumi kan. Iya, berarti waktu di bumi dia bukan Tuhan karena dia makan. Udah terserahmu, kamu. Lo yang sendiri yang ngomong lo. Gimana? Mendengarkan pendapat orang, ya udah terserah. Jadi waktu di dunia ini Yesus Tuhan atau bukan? Ya Tuhan. Berarti Tuhan makan. Karena dia manusia butuh makan. Berarti bukan Tuhan karena manusia. Berarti manusia atau Tuhan sih Yesus ini? Jelaskan lagi. Jadi Yesus ini manusia atau Tuhan sih? Iya, dijelaskan lagi. Ya, jelaskan lagi. Allah itu menjadi manusia. Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus. Iya, kan Allah itu kan Yesus. Kan ini Yesus dengerin, kan ya udah di dunia ini udah dilahirkan nih. Nah, bayi yang dilahirkan Maria ini manusia atau Tuhan? Kalau yang dilahirkan secara manusia, ya manusia lah. Oh, berarti Yesus sejak bayi bukan Tuhan dia. Itulah kamu payah dibilangin. Kau sendiri tadi yang ngomong. Kalau saya gurunya udah saya suruh kamu di depan kelas. Berdiri, Bang Andi. Bingung ya guru kucul kok gini banget sih ngajar. Diulang ya bro ya, dengerin. Yang dilahirkan Maria yang bayi itu manusia atau Tuhan? Sebagai Allah, dia rela merendahkan diri. Saya nggak nanya itu. Ini kan ada bayi nih dibungkus lampin taruh di palungan tuh. Nah, bayi yang dibungkus lampin taruh di palungan ini itu Tuhan atau bukan? Tuhan dan manusia. Oh, berarti Tuhan. Anaknya Maria Tuhan, betul? Dua-duanya. Anaknya Maria dua macam, manusia dan Tuhan. Secara lahir ya dia manusia karena lahir dari bunda Maria. Iya, anaknya Maria yang bayi ini manusia dan Tuhan, dua macam, betul? Betul. Betul. Nah, siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan bayi? Allah itu sendiri. Bukan yang dilahirkan itu? Iya juga, seperti yang katakan. Diulang lagi, diulang. Tuhannya Maria adalah A yang dilahirkan, B bukan dilahirkan. Jadi Allah itu turun ke bumi. Udah saya nggak nanya itu. Ini udah di bumi nih sekarang nih, udah di bumi. Itulah Yesus. Jadi Yesus ini Tuhannya Maria, betul? Betul. Oh, jadi Tuhannya Maria adalah Yesus, betul? Anaknya Maria Yesus juga. Secara lahir ya manusia. Iya, berarti Tuhannya Maria adalah anaknya Maria. Tuhan Maria, ya manusia. Jadi kesimpulannya Tuhannya Maria, anaknya Maria, betul? Mana? Tuhannya Maria, anaknya Maria, betul? Tuhannya Maria, anaknya Maria. Ya, betul. Betul, Tuhanku adalah anakku, betul? Nah, itu dong dari tadi. Anak durhaka dong nyabut nyawa emaknya. Gimana durhakanya? Nah. Durhaka dong ya Allah. Gimana sih ini sadarnya? Gimana durhakanya? Masya Allah. Lah Maria mati, siapa yang nyabut nyawa? Anaknya dong. Anaknya. Jadi Maria itu bukan manusia. Nah, justru manusia. Nah, Yesus kau bilang Tuhan. Iya, saya tanya Maria itu ya bukan kan? manusia. Anak Maria. Apakah dia hidup selamanya? Bisa hidup Marianya. manusia selamanya. Yang mencabut nyawa Maria itu siapa? Kan anaknya. Kurang ajar nggak tuh? Kurang ajar dong, durhaka nyabut nyawa emaknya. Terserahmu. Terserahmu. Abang Handi pusing ya. Makanya nih nih botol-botol semua nih bagaimana sih? Di mana kuburan Maria? Ya nggak ketahuan juga nih kuburan Maria ada. Kuburan Yesus nggak ada semua emang nggak ada, mereka tuh udah nggak ada lagi sisa-sisanya, makanya bisa dibikin tuh Bible sama bapak-bapak gereja. Terserah. Loh. Memang iya. Kok iya? Dibikin.
Bro, Gimana sih? mana lebih tua Emang Maria kitab siapa daripada pertama datang di dunia ini? Udah bro, mana lebih Kalian aja tua? berketujuh. Wih, udah cukup. Gimana sih? Udah. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Mana lebih tua? Maria daripada Yesus. Jelas Maria lah. Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Aduh Bang Andi, ini yang kelima Oh, kali Yesus kan saya jelaskan. Tuhan. Allah itu menjadi Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus sama Maria. Manusia itu namanya Yesus yang ada di rahim Maria. Mana lebih duluan ada Maria atau Yesus? Maria lebih tua daripada Yesus karena Yesus dilahirkan. Oh, berarti Maria lebih tua daripada Tuhannya, Tuhan kamu. Daripada Yesus. Ya udah, berarti Maria lebih tua daripada Tuhan kamu ya. Bisa jadi. Ya udah. Jadi Tuhanmu ini dilahirkan oleh Maria. Jadi Maria memang lebih tua sih, betul ya? Masuk di akal. Masuk di akal itu. Tapi masuk di akal, tapi tidak masuk akal. Kenapa? Kok Tuhan lebih muda daripada manusia? Karena Tuhan durhaka. Yang pening itu kalian. Jadi pening kalian jadinya kan. Tuhan durhaka, ya Allah. Bunda Rahma masih bangun nggak? Bunda Rahma ketawa dulu dikit, Bunda Rahma. Tuhan durhaka. Aduh, ampun. Nggak kelar-kelar ya. Datang cuma masolang generasi. Ayo, Iwan Villa yang masih di atas, kita bagi-bagi donat aja deh daripada nungerin ini orang nggak keruan-keruan juga. Tapi Bang Excel ini orangnya sopan, jadi kita Sopan, hormati dia baik. Baik. Ya, maaf ya bro ya, kami nggak ada niat apa-apa loh. Kita hanya nanya gitu ya. Sorry ya bro. Kan sesuai data. Iya. Jadi Anggap aja pengantar tidur, Bang, ya kan? Jangan sampai bad dream nantinya. Bisa jadi. Bunda Rahma masih nyimak kamu, Bunda Rahma. Itu Bunda Rahma bukan moderator ya. Udahlah Kayaknya Bunda Rahma udah molor deh. Udah molor dia. Aduh. Cepat sekali terima bantal langsung molor. Tapi terakhir nih sebelum kita tutup bro. Di surga itu ada berapa Tuhan? Cici. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra atau Roh Kudus? Pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Berarti Yesus di surga bukan Tuhan. Yesus itu kan manusianya. Iya, berarti Yesus di surga bukan Tuhan toh. Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Iya, yang mana yang Tuhan maksud gua? Begitu, karena Yesus itu manusia. Dijawab cepat dong. Yang mana yang kau sembah? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Ketiganya. Berarti Tuhanmu 3. Kok 3? Ya, yang 3 kau sembah tadi. 3. Saya ulang ya. Saya ulang nih. Yang manakah Tuhan yang kau sembah sekarang? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. ketiganya. Tidak ada Allah. Berarti Yesus tidak kau sembah. Karena mereka satu. Saya ambil Bagaimana yang mungkin tinggi, satu? Yesus Allah. manusia kok. Saya ambil yang tingginya lah Allah. Satu bagaimana? Yesus kan duduk di sebelah kanan, nggak menyatu dia. Allah itu banyak, bisa Roh Kudus. Ya udah cukup lah. Anak gitu. Cukup ya bro ya. Oke. Belajar lagi lah. Jangan terlalu banyak doktrin, pakai akal dikit. Kenapa? Justru Bang Andi yang belajar. Lihat Lukas 22:69. Mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Jadi yang maha kuasa itu bukan Yesus. Paham? Kan Yesus saya bilang tadi duduk sebelah kanan Allah Bapa. Manusia ya manusia. Iya berarti Yesus di surga bukan Tuhan karena dia manusia. Karena dia itu Nah, kan udah cukup manusia. lah. Kau kayak robot, pakai akal lah, jangan doktrin terus Kita kan ini saling menghormati gitu ya. Ya sekali-kali pakai akal, jangan terlalu dominan itu doktrin. Makanya saya aja kamu nggak paham itu masalahnya. Ya nggak bisa dipaham kalau doktrin, tapi kalau akal paham kita. Untuk bertuhan ini tidak perlu akal, tapi iman. Buset dah. Iman. Akal. Karena Justru kalau nggak kita tidak berakal bisa itu melihat pasti salah Allah. Tuhan. Emang kamu pernah melihat Allah? Wow. Akal itu nggak perlu melihat.
Akal itu mempercayai sesuatu dengan bukti yang ada. Itu baru apa? berakal. Itu apa? Bukan iman. Iman itu harus masuk akal. Aduh, iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau udah kita Saya nggak nanya lihat dan tidak lihat. Iman itu harus masuk akal. Saya tanya dulu, pandai. Bro, iman itu masuk akal atau tidak? Jangan tetap dalam kegelapan. Ngaco nih. Itu loh. Iya. Iman itu harus berkesesuaian dengan data, dalil. Di Bibelmu Yesus bukan Tuhan, dia hamba, kau imani dia Tuhan. Itu namanya bego. Iman itu sesuatu. Iman itu harus berkesesuaian dengan data, dalil. Landasan imanmu apa? Kau mengimani Yesus itu berdasarkan apa? Bisik-bisik tetangga atau kau cuma Roh Kudus, iman buta? Roh Kudus. Sesuai isi Alkitab. Enggak. Mana data di Bibelmu Yesus Tuhan tuh? Enggak ada. Kalau enggak ada kau iman buta. Iman itu boleh iman tapi harus ada landasannya. Landasan dasar kau mengimani Yesus Tuhan itu dari mana? Jangan-jangan karena hanya dibawa oleh penjajah. Kecilin dikit volumenya, besar kali. Kau bilang tadi kekecilan suara Bang Handi, sekarang suara Bang Handi gede. Kau bilang Bunda Rama kegedean. Siapa yang bilang kebesaran kita? Aduh. Sekarang kau berbicara iman. Iman itu harus ada landasannya. Suaranya kecil. Kalau enggak ada landasan dalil data, ya berarti kau iman buta. Iman buta itu. Ehonya Bun, kecilin dikit Bun ya, ehonya Bun. Dia rupanya bininya udah tidur tuh di samping. Iman buta itu kau. Bagus tuh. Kalau kita di dalam Al-Quran kami, Allah Iman itu sesuatu yang tidak kita lihat. iya. Tapi harus ada landasannya, landasan data dalam hantu. Sebentar Bun, hantu kok imanin juga tuh nggak bisa dilihat tuh. Iblis kok imanin juga. Kita dikasih akal dan pikiran. Nah itu dia kau bilang nggak pakai akal tadi. Barusan kau bilang. Kalau beriman itu nggak perlu pakai akal. Sekarang kau pakai akal. Makanya saya bilang hantu kau imanin juga, iblis kau imanin juga. Hah? Gimana saya bilang gitu? Nah udahlah Bun, dia udah tidur nih Bun, otaknya udah nggak waras. Besok aja kau naik lagi ya. Oke? Turun. Kami mau berbagi donat dulu nih. Ayo Iwan Villa, follow yang belum follow nih. Kita bagi-bagi sebelum ditutup nih sama Bang Nandar. Tinggal Bang Handi aja sendiri sama kita ya, bertiga ya. Yang lain udah pada tidur kayaknya. Turun Bang. Intinya kau masih di atas. Sebelum kita tutup, intinya mari kita pakai akal sehat kita. Iya. Kenapa harus pakai akal? Bukan iman buta saja. Akal inilah yang bisa mencerna, membedakan mana manusia, mana Tuhan. Semua yang pernah bernapas di muka bumi ini itu ciptaan Tuhan. Itu makhluk namanya. Itu akal sederhana kok itu. Oke bro? Makanya harus pandai Bang Andi. Jangan percaya dogma-dogma yang tidak benar. Udah ngaco lagi nih. Udahlah cukup ya. Makanya udah. Turunin aja Bang Handi. Kita mendingan ini aja. Tadi Bunda Rahma bukan moderator ya? Bang Handi kasihan nanti kecapean naikin orang 10 orang udah gitu. Cukup, kita mau tutup dulu. Bang Nandar juga udah mau istirahat. Nggak usah bagi-bagi ya berarti hari ini ya? Boleh dibagi-bagi dulu aja Bunda, nggak apa-apa, baru kita ini, tutup. Siapa Bang Handi nggak apa-apa? Soalnya Bang Handi kan moderator. Saya moderator. Nah, mungkin naikin 2 orang muslim tuh. 2 gitu, 10 biji ini. Bagi yang ini kita bagi 50 koin aja satu orang. Ya, urutan teratas saja. Hah? Agak lelet. Ya, yang paling atas aja dulu. Iya, yang paling atas saya dulu. Nah, ayo sambil di follow nih yang di atas. Kalau nggak follow nggak jadi loh. Sudah follow belum? Halo, assalamualaikum. Bang Henry, Bunda Rahma bantuin dong. Bunda Rahma absen, aku yang naikin. Bun. Duh, Bunda Rahma. Bunda. Duinatur juga nih Bunda hilang-hilang. Henry Memeng silakan bicara. Henry orang Islam bukan? Waduh, tidur ah. Memeng tidur juga Udahlah Bun, nggak usah. Nggak usah lah, udah. Besok aja deh.
Follow dulu hari ini, besok kita ini naikin lagi, ayo. Masih 3.000 orang, sayang kalau mubazir. Besok saya naik lagi ke Kang Nandar ya. Ada Bang Iya, Handi, benar. ada Bunda Rama. Ayo sebelum ditutup ini dulu, apa namanya, follow dulu. Besok kita bikin 100 koin aja lah, jangan 50 koin. Besok saya naikin 100 koin. 100 koin satu orang. Ayo seminggu sekali. Di Kang Nandar sama di Bang Iqbal. Jadi sebelum kita tutup teman-teman, ini saya umumkan, mumpung masih banyak yang nonton baik di sini maupun di YouTube, bahwa jangan lupa dan support, hadir langsung, diundang secara terhormat kepada kaum muslimin dan muslimat untuk hadir di acara milad yang kedua Apologet Islam Indonesia pada tanggal 13 September tahun 2025 di Masjid Istihad Tebet, Jakarta Selatan, mulai dari jam 9 sampai selesai. Masya Allah. Bagi yang ingin berpartisipasi silakan. Oh iya benar. Kami masih menunggu di rekening Apologet Islam Indonesia, Bank Negara Indonesia, nomornya 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Terima kasih semuanya. Bang Handi, ada yang nanya tebetnya di mana? Ya, Tebet, Masjid Istihad Tebet. Masjid Tebet lah. Cari aja di situ kok. Nanti ada alamatnya lengkap nanti ya. Nah. Kalau udah Tebet nggak usah lah nyari Tebetnya mana, kan ada masjidnya. Tebet kan kecil itu Tebet. Tuh. Oke. Oke, terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih. Karena hostnya juga istirahat, Bang Juma istirahat, kami harus istirahat. Ini udah menunjukkan jam 2 di Jakarta, saya di Makassar jam 3 ini. Terima kasih buat semuanya. Saya mewakili teman-teman yang diskusi di sini. Apabila ada kata-kata hilaf dari kami mohon maaf. Tidak ada tendensi apapun kecuali berbagi, edukasi, dan tidak ada faktor kebencian di sini. Tapi kalau ada hilaf kata, tentu kami sebagai manusia biasa, kami minta maaf kepada seluruh pihak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Ayo Kang Nandar tutup. Thank you.